Dan lihatlah, satu partikel langsung meledak dan elemen di sekitarnya mulai berputar liar. Menakjubkan sekali bukan? Kalian harus lihat ini, sebuah badai pelangi raksasa mendadak muncul dan membuat kepala sekolah benar-benar syok. Para murid gemetar melihat kekuatan mengerikan ini. Bahkan kepala sekolah pun sadar situasi ini sudah di luar kendalinya. Kejadian ini melebihi dugaannya. Sementara itu, Louis di pusat pusaran malah asik mengamati setiap elemen yang ada. Layaknya sebuah eksperimen sains biasa, dia mulai yakin manusia bisa memakai sihir semudah monster jika tahu kuncinya, yaitu mengendalikan frekuensi ini. Perlahan, elemen-elemen itu mengalir ke darahnya, dan Louis mulai berpikir jernih tentang partikel dasar yang terus bergerak. Dengan menyamakan gerakan itu lewat napas serta aliran energinya, sirkulasi elemen dalam tubuhnya menjadi jauh lebih lancar. Jika keseimbangan ini terjaga, dia bahkan bisa saja membentuk kristal sihir di tubuhnya untuk memakai teknik tingkat tinggi. Tiba-tiba, sisa elemen yang ada langsung melesat masuk dan langsung diserap ke otaknya. Begitu Louis membuka matanya kembali, pupil matanya bersinar sangat terang. Nah, perhatikan ini, pola kepingan salju muncul dan bongkahan es tajam mulai terbentuk mengelilingi tubuhnya. Es itu menembus pelindung lalu meledak di aula. Louis melayang ke udara saat energi elemen meluap di tubuhnya. Para murid lari panik karena es menjalar membekukan segalanya. Kepala sekolah menatap murid-murid yang membeku itu dan sadar situasi ini sangat gawat. Namun pertama-tama dia harus menekan kekuatan itu dengan perisai emasnya. Dia mengambil perisai dari jubahnya lalu berdoa memohon kekuatan api dari Dewi untuk menyelamatkan akademi ini. Dia mengangkat perisai itu tinggi-tinggi, membuatnya bersinar terang, lalu menciptakan dinding api besar yang menyebar ke seluruh penjuru area universitas. Suhu panas itu mencapai Louis, dan saat menyentuhnya, es di sekitar tubuhnya perlahan-lahan mulai mencair. Sinar menyilaukan mendadak meledak dari aula besar hingga terlihat dari kejauhan. Orang-orang di sekitar kampus pun menyadari hal itu. Mereka kebingungan dan penasaran dengan apa yang sedang terjadi di sana. Sementara itu, Louis akhirnya mendarat kembali ke lantai. Kepala sekolah menatapnya heran, bingung elemen apa yang bisa menciptakan es tersebut. Sementara itu Louis masih bermeditasi. Di pikirannya, dia melihat partikel elemen berkumpul di tangannya. Partikel itu bergerak sangat cepat dan perlahan mulai menyatu. Louis pun mulai menghitung cepat di dalam otaknya, dan sadar bahwa gabungan dari 4 elemen dasar ini bisa memicu reaksi baru yang unik. Pada saat itulah, elemen angin dan air di dalam dirinya mulai menyatu menjadi satu. Tapi kalian pasti penasaran kan apa langkah dia selanjutnya? Masalahnya, dia sendiri bingung dan butuh bimbingan seseorang. Di tengah kebingungan itu, Louis tahu dia harus segera bangun. Begitu membuka mata, dia melihat kepala sekolah. Dia melihat sekeliling dan menyadari adanya perisai api pelindung. Sang kepala sekolah pun langsung menurunkan tangannya dan menghilangkan dinding pembatas itu, lalu bertanya dengan tenang apakah Louis paham dengan perbuatannya. Melihat para murid yang nyaris membeku, Louis akhirnya sadar betapa gawatnya kekacauan yang telah dia buat. Sambil tertawa canggung karena malu, dia mengaku bersalah dan berterima kasih karena sudah diselamatkan kepala sekolah. Beliau lalu menyuruh tangan kanannya, Kylie, untuk membereskan kekacauan ini sementara dia membawa Louis ke ruangannya. Dia mengajak Louis pergi dan membiarkannya bertanya apa saja di jalan saat mereka menuju ke kantornya. Di sana, patung Gaia tampak menatap Louis dengan tajam. Kepala sekolah langsung mengucapkan selamat atas kebangkitannya. Sementara itu, Louis meminum ramuan penenang karena merasa sangat lelah setelah mengeluarkan seluruh energinya. Louis kemudian menunjukkan elemen yang keluar dari tangannya, membuat kepala sekolah merasa sangat kagum. Mengendalikan elemen selancar itu untuk pemula adalah hal luar biasa, seolah dia bukan baru saja bangkit. Bakatnya sungguh gila. Beliau lalu memberi Louis sebuah buku panduan sihir agar dipelajari dengan sangat teliti. Dia menjelaskan bahwa dirinya pengguna sihir tanah dan angin. Untuk urusan api dan air, Louis harus bertanya pada Faye dan Miliana, karena mereka dari keluarga terpandang yang tahu banyak rahasia dan teknik. Beliau lalu memanggil muridnya yang bernama Kylie. Begitu masuk, ular sihirnya langsung berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Kepala sekolah memperkenalkan mereka dan berkata bahwa Kylie akan melindungi Louis.
Kylie kemudian menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain supaya bisa berbicara dengan lebih leluasa. Dia membawa mereka ke gedung kosong. Louis bertanya alasannya, dan kepala sekolah menjelaskan tempat ini dipakai untuk berlatih dan meditasi. Area ini diperkuat sihir tanah agar sangat kokoh dan kedap suara. Kylie lalu meminta Louis menunjukkan elemennya. Louis pun memperlihatkan bagaimana dia membangkitkan elemen es secara tidak sengaja. Percayalah, kalian dan saya pasti tidak sabar melihat kehebatan dia selanjutnya. Kalian harus tahu, disinilah elemen baru bernama es tercipta. Padahal sang kepala sekolah belum pernah mendengar teknik penggabungan ekstrem ini. Kylie benar-benar terpana. Seperti kata kepala sekolah, hawa dingin itu memikatnya hingga dia tersenyum lebar. Dan secara tiba-tiba, dia langsung menerjang Louis demi merasakan langsung kekuatan elemen es tersebut. Serangan tinju bertubi-tubi dilancarkan, namun Louis dengan sangat mudah menangkisnya menggunakan sihir pelindung, bahkan mendaratkan satu pukulan balik. Kylie sadar kalau gabungan dua elemen ini sangat luar biasa. Sambil menoleh ke kepala sekolah, dia bertanya apakah fusi ekstrem ini pernah terjadi sebelumnya. Kepala sekolah langsung menggeleng dan menegaskan hal itu belum pernah ada. Sejak sihir pertama kali muncul, sudah tak terhitung banyaknya peneliti yang mendedikasikan hidup demi menguasainya. Tapi nihil. Mayoritas orang di dunia ini hanya bisa mengendalikan satu atribut elemen saja, dan sangat jarang ada yang menguasai lebih. Bahkan, orang terkuat di Kekaisaran, Saint Lady Miran, sang jenius agung yang hanya muncul sekali dalam seabad saja, gagal total saat mencoba menggabungkan dua elemen hingga membuat jiwanya hampir gila. Louis akhirnya sadar kalau manusia biasa mustahil melakukan fusi elemen ini. Kepala sekolah lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa fisik dan mental manusia harus mampu menahan benturan energi, mempercepat laju. Elemen seperti yang dilakukan Louis butuh tekad luar biasa kuat agar bisa dilepaskan dengan aman. Hanya dengan mengendalikan banyak elemen secara bersamaan, kekuatan baru itu bisa tercipta. Tapi ini sangat mematikan. Kylie sadar kekuatan Louis mungkin sudah setara seorang Saint. Nah, perhatikan baik-baik. Karena disinilah Kylie memutuskan menguji kesiapan Louis dengan mengerahkan sihir api terkuatnya. Mereka langsung bertabrakan dalam duel sengit saat kepala sekolah Smith mulai menceritakan teori kuno dari Lady Miran dulu. Menurutnya mengendalikan banyak elemen, sekaligus butuh fisik sekuat naga, agar bisa menahan benturan energi yang sangat dahsyat, atau bantuan kristal sihir monster. Louis penasaran dan menanyakan hasil akhir dari penelitian berbahaya tersebut kepada beliau. Dan kepala sekolah menjawab, hasilnya sangat mengerikan. Semua eksperimen di Kekaisaran gagal total hingga konsep fusi akhirnya dianggap tabu dan dilarang keras. Dia tidak pernah menyangka akan melihat seseorang melanggar pantangan itu di depannya. Louis menyadari bahwa dengan mengalirkan energi sihir lewat jalur saraf terpisah, dia berhasil menghindari tabrakan fatal di dalam tubuh. Kylie memperingatkan agar tidak sombong dan selalu waspada. Louis sangat paham akan taruhan nyawa yang sedang dihadapi. Kekuatan ini bisa memicu kekacauan besar seperti di kehidupan masa lalunya, tapi dia tidak berniat kehilangan kendali sedikit pun. Kylie memperingatkan bahwa jika rahasia ini bocor, bahaya besar akan mengancam. Kepala sekolah menugaskannya untuk melindungi pemuda itu. Meski sebenarnya dia sangat malas berurusan dengan masalah rumit, dia meminta Louis berhati-hati dan Louis pun menyetujuinya. Dia menjelaskan kalau elemen es hanyalah bentuk lain dari elemen air. Sang kepala sekolah bingung mendengar penjelasan ilmiah tersebut, dan Louis menjelaskan bahwa kekuatan mentalnya yang luar biasa mampu memadatkan air menjadi es lewat tekanan tinggi. Sambil berkata begitu, dia meminta Kylie menyerang lagi. Begitu gadis itu menerjang, Louis langsung merapal sihir airnya. Di bawah tekanan ekstrem, air itu membeku seketika. Dia menciptakan perisai es kokoh di depannya, membuat Kylie kebingungan. Kepala sekolah Smith benar-benar terpana melihat wujud tersebut. Louis menamainya wujud es superionik elemen air. Kylie bertanya heran, gila banget kan? Bagaimana bisa air biasa menahan api panas bahkan memancarkan energi? Louis menjelaskan bahwa wujud zat cair bisa berubah karena tekanan ekstrem, dan dia mempraktikkannya berbekal pengetahuan dari kehidupan lamanya. Kepala sekolah menatapnya kagum.
Menyadari dunia ini penuh misteri, beliau mengundang Louis untuk datang menemuinya kapan saja dan berjanji akan membimbingnya menguasai bakat langka ini. Bahkan, beliau menawarkan hak cipta penuh atas penemuan baru Lewis nanti. Tentu saja Louis sangat senang mendengarnya. Namun di sisi lain Kylie tampak cemas dan langsung menyela percakapan mereka. Dia ragu apakah kepala sekolah bisa melindungi Louis, mengingat sihir ini belum pernah tertulis dalam buku sejarah manapun dan menganggapnya kebetulan semata. Namun beliau membantah, menegaskan bahwa banyak sihir hebat di buku sejarah juga lahir dari ketidaksengajaan. Beliau enggan menutup mata pada setiap kemungkinan membuat Kylie terdiam patuh. Dia sadar karakter utama kita bakal jadi murid paling merepotkan di akademi dan pekerjaannya akan menumpuk, tapi dia berjanji akan menjaganya. Kylie pun langsung menghilang untuk lanjut bertugas. Sang kepala sekolah kemudian memberikan ramuan pemulih mental yang bisa mengembalikan stamina dengan cepat, tapi memperingatkan agar tidak meminumnya berlebihan karena kelas dimulai besok pagi. Dia disuruh segera pulang untuk istirahat. Karakter utama kita langsung meminum ramuan itu dan takjub dengan khasiatnya yang luar biasa. Louis akhirnya kembali ke asrama dengan mata segar bugar karena efek ramuan tadi, lalu memutuskan untuk bermeditasi hingga pagi menjelang. Begitu masuk kamar, dia melihat Cara belum tidur dan langsung bertanya apakah temannya itu menunggunya. Dan jujur saja, kalian pasti setuju kalau Cara adalah penyelamat sejati hari ini yang patut kita apresiasi. Kepala sekolah sempat menyinggung tentang artefak langka di aula dan heran bagaimana dia bisa menyadarinya, namun Cara hanya terdiam misterius. Mari kita mulai kisah seru ini. Cara memberikan kartu ganda trading company ke Lewis yang akhirnya mulai paham semuanya. Pergi sambil berbisik terima kasih sebelum menutup pintu. Lewis sadar, Cara hanya membalas budi karena telah diselamatkan di hari pertama. Sebagai anak pedagang, ini juga relasi yang bagus. Pagi berikutnya di aula latihan Kandria Arkinis, para murid berkumpul. Instruktur fisik baru mereka, Derek, diperkenalkan untuk melatih dasar seni bela diri bagi para murid baru. Tapi penampilannya terasa menjijikkan dan aneh. Hampir semua murid laki-laki maupun perempuan merasa sangat terintimidasi. Bahkan Chain menganggap guru itu aneh. Tapi Lewis justru fokus pada bentuk tubuh sang instruktur yang sangat terlatih. Lewis ingin belajar cara melatih tubuh dan pikiran. Derek langsung menyadari kehadirannya lalu bergerak cepat ke belakang tubuhnya. Lewis langsung merasakannya sementara Kain ketakutan. Derek mendekat sambil memuji fisik Lewis yang luar biasa hebat. Dia menyatakan keinginan untuk melatihnya lebih intens. Lewis merasa sangat jijik sekaligus waspada menghadapi guru aneh ini. Derek lalu beralih ke Chain, mengejek tubuhnya yang tak berotot dan menyebutnya si rambut pirang tanpa kekuatan. Chain kesal tapi Derek mengabaikannya. Kelas dimulai dengan tradisi akademi di mana para senior mendemonstrasikan alat latihan. Perhatikan bagian ini, beberapa senior, termasuk Jess, masuk sambil mengejek bahwa murid baru sangat tidak bisa diandalkan. Bahkan keluarga hebat pun dianggap memalukan. Mereka berjalan dengan angkuh seolah-olah menguasai seluruh aula latihan ini. Chain dan Louis kesal saat Derek meminta para senior itu menunjukkan kekuatan mereka kepada murid-murid baru. Seorang senior maju ke alat latihan dada dan lengan lalu mengangkatnya dengan mudah menggunakan bantuan sihir 1 ton. Para murid terkejut menyadari mereka takkan mampu melakukannya. Senior lain berputar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ada juga yang berlari di treadmill dengan beban 250 kilo di kedua kakinya. Derek menyuruh murid baru mencoba. Ia memperingatkan agar tidak berlebihan. Para murid baru tampak sangat kesulitan karena tidak memiliki kemampuan atletis. Senior terus mengejek sampai mereka melihat seseorang menguasai semua alat latihan itu dengan sangat mudah. Dialah Louis. Dia latihan seolah itu mainan. Louis mengangkat 10 ton, berlari kencang di treadmill sampai hampir meledak, lalu berputar sangat hebat. Gerakannya dahsyat bagai tornado. Semua murid tercengang dan curiga dia menggunakan obat penambah kekuatan yang dilarang. Di sisi lain, Neil merasa tersaingi. Dia berada di tingkatannya sendiri yang jauh melampaui batas manusia biasa. Neil menekan beban 15 ton tanpa beban sama sekali. Dia lalu memasang blok beban seberat 20 ton. Dia berlari di treadmill seolah sedang berjalan santai di taman.
Murid-murid lain hanya bisa menatap ngeri ke arahnya. Mereka melihatnya berlatih seperti monster berwujud manusia. Setelah selesai, dia menjatuhkan beban berat tepat di hadapan Louis. Kalian juga tahu apa maksudnya. Kan benturan keras itu memperjelas niat Neil untuk menantang Louis secara langsung. Bagi Neil, ini membuktikan bahwa dialah yang terkuat dari semuanya. Dia menatap tajam ke arah Lewis dan menantangnya. Neil menyuruhnya mengabaikan orang lain agar mereka berdua bisa menyelesaikan perselisihan di antara mereka saat ini juga. Masalahnya, Lewis bahkan tidak menganggap ini sebagai rivalitas. Dia hanya melihat ego Neil yang terlampau besar dan haus pengakuan. Neil sangat terobsesi membuktikan dirinya murid terkuat di akademi. Ironisnya, pemikiran konyol itu justru membuat Louis kesal. Louis memijat dahinya karena lelah dengan semua asumsi Neil. Padahal ini baru hari pertama mereka di akademi. Dan yang mereka lakukan sekarang hanyalah latihan fisik dasar. Tujuannya murni untuk memperkuat tubuh serta membangun stamina mereka. Tidak lebih dari itu. Louis memberitahu Neil bahwa pamer kekuatan di depan semua orang adalah hal kekanak-kanakan. Sebelum pembicaraan selesai, Jess tiba-tiba merasa tersinggung dengan ucapan itu meskipun Louis tidak sedang berbicara dengannya. Jess langsung mengira sindiran itu ditujukan untuk dirinya dan ekspresi wajah senior arogan itu seketika berubah murka. Dia memperingatkan Louis agar tidak sombong hanya karena merasa sedikit lebih kuat dari murid-murid baru yang lainnya. Menurut Jess, kekuatan fisik tidak ada artinya dibanding kekuatan sejati yang berasal dari atribut sihir seseorang. Hal itu langsung menarik perhatian Louis, dan dia pun bertanya apa sebenarnya atribut sihir yang dimaksud. Neil menjawab dengan percaya diri dan bangga menyatakan bahwa dia memiliki dua atribut ganda yaitu api dan tanah. Mendengar itu, Jess langsung terkejut. Seorang rakyat jelata yang membangkitkan atribut api dan tanah adalah hal yang langka. Dia menyadari betapa hebatnya kombinasi itu. Neil lalu membalikkan pertanyaan kepada Louis tentang atribut apa yang dimilikinya. Louis menjawab dengan sangat tenang bahwa dia hanya memiliki atribut air biasa dalam tubuhnya saat ini. Mendengar jawaban itu, Jess langsung tertawa terbahak-bahak. Dari semua jenis atribut sihir, Louis malah mendapatkan elemen air. Bagi Jess, itu terdengar sangat menyedihkan. Dia mengejek Louis secara terbuka dan meremehkan kegunaan elemen tersebut saat bertarung. Kalian pasti penasaran kan apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Louis hanya akan menyiram air ke musuh dan berharap menang? Kalian harus lihat ini Louis cuma kebingungan dan gak paham kenapa elemen air malah ditertawakan seperti itu. Di saat itulah Melana akhirnya menjelaskan situasinya. Dia bilang seni bela diri elemen air itu dianggap sangat dasar dibanding jalur elemen lainnya. Jurus serangannya yang paling umum cuma Aqualade, sebuah teknik yang lebih condong ke pertahanan dan pendukung ketimbang memberikan kehancuran total. Makanya, orang-orang cenderung meremehkan pengguna air dan menganggap mereka jauh lebih lemah dibanding petarung berelemen agresif dan perusak. Lewis langsung terdiam sesaat demi mencerna semua informasi baru ini. Selama ini dia tidak pernah menyadari bahwa elemen air begitu direndahkan. Jess bahkan terus mempermalukannya dengan mengatakan hal yang menyakitkan bahwa sekuat apapun fisiknya saat ini, begitu seseorang membangkitkan elemen air, maka masa depannya akan langsung hancur. Kelompok perundung di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Salah satu dari mereka menambahkan dengan sombong bahwa sepanjang sejarah tidak ada satupun pengguna elemen air yang menjadi Grandmaster. Karena itulah mereka mengejeknya dan menyuruh Louis menerima takdirnya untuk menjadi sekadar pendukung saja bagi orang-orang yang punya elemen superior. Bagi mereka, hal terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di belakang para petarung kuat. Nah, perhatikan baik-baik, Louis langsung tidak menyukai nada bicara meremehkan dari mereka itu. Dia menyipitkan mata dan bertanya apakah mereka serius mengklaim pengguna elemen air tidak akan pernah melampaui tingkatan master, bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun. Jess menjawab dengan santai seolah hal itu sudah sangat jelas. Baginya itu cuma akal sehat. Dia mengejek Lewis dan menyebut rakyat jelata memang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Itulah kenapa harus ada orang yang menjelaskan realitas padanya. Di titik ini, Kain akhirnya kehilangan kesabaran. Dia langsung membentak mereka. Faye juga ikut campur dan menyuruh para perundung itu diam karena mereka sangat konyol.
Ketegangan antara kedua kubu pun mendadak memuncak dan perdebatan mereka menjadi semakin bising setiap detiknya. Jess tiba-tiba berjalan mendekati guru mereka dan mengingatkan bahwa murid senior harusnya menjadi panutan bagi junior. Kemudian dia mengusulkan latihan baru. Menurutnya, mengendalikan sihir dengan benar tidak hanya butuh kontrol mana saja, tetapi juga tubuh kuat yang mampu menahan serangan. Baginya, latihan ketahanan fisik adalah cara terbaik untuk memperkuat ketangguhan tubuh sekaligus kontrol mana karena menerima hantaman langsung memaksa tubuh beradaptasi. Sambil tersenyum picik, Jess mengusulkan sebuah pertarungan latihan ramah yang juga berfungsi sebagai ujian ketahanan. Dengan bangga, dia menyatakan akan mendemonstrasikan langsung kepada murid baru betapa tidak bergunanya elemen air. Mungkin kalian juga merasakan firasat buruk, tapi Cain langsung berbisik dan memperingatkan Louis tentang bahayanya. Ternyata Jess adalah kakak kandung dari murid yang sempat dipermalukan oleh Louis sebelumnya di hadapan umum. Cain juga menjelaskan bahwa elemen air sangat lemah dalam memperkuat dan melindungi tubuh dari serangan fisik. Dengan kata lain, Jess berencana menghajar Louis hingga babak belur di depan semua orang saat duel. Meski sudah diperingatkan, Louis tidak peduli. Dia justru menatap sang guru, lalu berkata dengan sangat tenang bahwa baginya tidak ada elemen yang lebih kuat atau lemah. Guru langsung mengartikan ucapan itu sebagai tanda bahwa Louis menerima tantangan dan Louis langsung membenarkannya tanpa ragu sedikit pun. Dia siap melawan para senior demi membuktikan pandangan mereka salah. Sementara itu, para senior tidak sabar menanti duel dimulai. Cain berusaha membujuk Louis untuk terakhir kalinya, namun Louis meyakinkannya bahwa semua aman. Guru kemudian mengumumkan aturan pertandingan. Dia menegaskan sihir hanya boleh dilepaskan di dalam batas arena tengah. Setiap petarung harus mengandalkan kekuatan fisik murni yang telah mereka latih dengan sangat keras selama ini. Dia juga menegaskan bahwa dilarang keras menghindari serangan lawan. Semua peserta wajib menahan setiap hantaman. Saat Jess dan Louis bersiap, sebuah ledakan api besar tiba-tiba meletus di dekat mereka berdua. Neil melompat maju diselimuti kobaran api sambil tertawa lepas seperti orang gila yang sangat bersemangat. Dia berteriak girang karena momennya telah tiba dan akhirnya bisa menikmati pertarungan sungguhan yang seru. Para murid senior langsung merasa kesal akibat gangguan tersebut. Salah satu dari mereka melangkah maju dan bersumpah akan memberi pelajaran pada Neil agar bisa bersikap sopan kepada seniornya. Senior itu mengaktifkan elemen tanah dan membentuk pelindung tebal di sekujur tubuhnya, lalu menerjang maju sangat cepat. Serangannya tampak sangat mematikan. Namun sebelum sempat mengenai targetnya, sebuah tinju raksasa menghantam tepat di wajahnya. Satu pukulan telak langsung menghancurkan pertahanannya dan kalian harus siap buat kelanjutannya nanti. Kalian harus lihat ini, semua orang melongo kaget saat Neil melangkah santai usai memberi pukulan telak. Jess dan para senior berdiri kaku tak percaya. Murid yang terkena pukulan itu bahkan tidak paham apa yang baru saja terjadi. Armor tanahnya sangat terkenal sebagai salah satu pertahanan terkuat yang ada. Namun Neil menghancurkannya hanya dengan sekali pukul saja. Marah dan merasa dipermalukan, Jess langsung memerintahkan semua senior untuk mengeroyok Neil dan menjatuhkannya secara paksa. Para murid senior langsung menyerbu Neil bersamaan, tapi Neil malah terlihat sangat gembira, bukannya cemas. Dia merobek bajunya secara dramatis dan memamerkan tubuh atletisnya seolah sedang tebar pesona di depan penonton. Kemudian dia menyeringai lebar dan langsung menerjang ke medan tempur. Semua serangan lawan sama sekali tidak mempan padanya. Sementara pukulan musuh terasa geli baginya. Setiap serangan balasan Neil justru berakibat fatal. Dia mencengkeram satu senior lalu melemparnya dengan sangat keras hingga menabrak kerumunan di belakangnya. Sesaat, punggung Neil pun terbuka lebar tanpa pertahanan. Salah satu senior berelemen tanah melihat celah itu dan langsung maju, yakin betul bahwa dia akhirnya menemukan titik kelemahan Neil. Dia menyerang sekuat tenaga, namun begitu pukulannya mendarat, rasa percaya dirinya langsung sirna. Perhatikan baik-baik, bukannya melukai Neil, armor tanahnya malah hancur lebur. Begitu adrenalinnya mulai reda, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya hingga dia menjerit histeris. Senior yang ketakutan itu
akhirnya tersadar. Neil memusatkan mananya pada satu titik tubuh untuk memperkuat pertahanannya ke tingkat yang gila. Dia tidak habis pikir bagaimana anak tingkat 1 bisa memiliki kontrol mana sehebat itu. Belum sempat pulih, Neil menendangnya dengan keras hingga terpental jauh melewati arena dan menabrak dinding. Sang guru menyaksikan seluruh pertarungan itu dengan wajah bosan. Lewat suara tenang, dia mengingatkan semua murid bahwa meski menjadi petarung hebat, mereka tidak boleh meremehkan dasar pertahanan jika tak ingin berakhir mengenaskan seperti senior yang terkapar di tanah itu. Louis menonton kekacauan ini dengan ngeri. Dia harus mengakui bahwa pukulan Neil benar-benar brutal. Dia berbisik bertanya pada Cain apakah tindakan Neil sudah kelewatan. Sebelum Cain menjawab, sebuah serangan mendadak datang dari belakang mereka. Cain langsung sigap menyadarinya, tepat saat Faye dan Louis melihat senior lain mendekat dari depan. Tanpa ragu, Cain dan Faye maju demi melindungi Louis. Di saat bersamaan, mereka ingin membuktikan pada para senior bahwa para murid baru bukanlah mangsa lemah yang pasrah ditindas. Saat Louis berdiri di antara kedua temannya, dia perlahan menatap tajam ke arah Jess. Tatapan mereka saling beradu Nah, kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi. Louis dengan tenang mengumumkan kalau acara utamanya baru saja dimulai. Jess mengejek Louis dan berkata dia terlalu tinggi menilai diri jika mengira dirinya adalah bintang utamanya. Dia menyebutnya sombong, bodoh, dan tidak tahu diri. Jess dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah pewaris keluarga Harry, keluarga bangsawan terhormat. Di bawah nama besar keluarganya, dia bersumpah akan memberi pelajaran berharga kepada rakyat jelata miskin seperti Louis. Dia ingin menunjukkan harga diri bangsawan sejati. Bagi Jess, kehormatan dan etika hanya layak dimiliki kaum elit saja. Begitu selesai bicara, Jess langsung melompat tinggi ke udara dan melesat turun mengincar Louis dengan kecepatan luar biasa. Dia melancarkan jurus penembus badai berdaya hancur mematikan. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Louis dengan sigap menciptakan perisai es di atasnya. Jess benar-benar terkejut melihat apa yang terjadi selanjutnya. Perisai itu tidak hanya cukup kuat untuk menahan serangannya tanpa retak, tapi hawa dingin yang dipancarkannya begitu pekat hingga memaksa Jess segera mundur. Jess hanya bisa menatap tangannya sendiri dengan perasaan tidak percaya dan menyadari bahwa tangannya membeku hanya karena menyentuh es tersebut. Dia tidak menyangka kekuatan mengerikan ini berasal dari sihir air biasa. Louis dengan santai menjelaskan bahwa ini hanyalah variasi dari teknik sihir air. Di dekatnya, Melana mengamati pertarungan itu dengan rasa penasaran tinggi karena dia pun belum pernah melihatnya. Para murid lainnya juga dibuat bingung. Belum pernah ada yang menyaksikan teknik manipulasi sihir air sehebat ini. Jess menolak keras kenyataan di depannya dan meyakinkan diri bahwa Louis hanya memakai trik air yang murahan. Brian bergumam kesal bahwa anak-anak baru tahun ini tidak ada habisnya membuat masalah di akademi. Jess bersumpah, apapun kemampuan aneh yang dimiliki Louis, dia tetap akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Di saat yang sama, Jess melirik ke arah Neil yang masih asik menghajar para senior satu persatu. Neil yang melihat Jess mendekat langsung girang karena mengira Jess akan menjadi samsak tinju berikutnya. Serangan itu lalu tertawa mengejek karena meleset. Dan ya, kita semua tahu duel seru ini baru saja dimulai, tapi Jess dengan lincah menghindari serangan itu sambil tertawa. Di sini pertarungan mereka mulai memanas dan Neil menyeringai tertantang. Kalian harus lihat ini, Jess bergerak sangat cepat sampai Neil tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tapi sebenarnya Jess tidak benar-benar fokus mengalahkan Neil. Di tengah kekacauan ini, dia memanfaatkan Neil sebagai pengalih perhatian agar bisa mendekati Louis. Begitu melihat ada celah, Jess langsung menerjang Louis dengan niat membunuh yang kuat. Namun sebelum dia bisa mencapainya, Neil tiba-tiba menerobos dari depan dan langsung menyerang Jess. Jess kembali menghindar dengan lincah dan seketika muncul di belakang Louis untuk melancarkan serangan kejutan. Tapi Louis langsung menciptakan perisai es dan menahan serangan itu sepenuhnya.
Louis mengejek Jess yang selalu membanggakan kehormatan, padahal dia hanya bisa menyerang dari belakang. Bagi Louis, impian mulia para bangsawan sama sekali tidak ada harganya di hadapannya. Jess pun langsung membalas tajam dan menegaskan bahwa seorang bangsawan hanya mengambil keputusan yang diperlukan demi meraih sebuah kemenangan. Bagi Jess, kemenangan adalah takdirnya. Di tengah sengitnya pertarungan, Jess dan Louis masih sempat saling melempar ejekan lucu. Neil yang melihat keakraban mereka menjadi semakin kesal. Dia tiba-tiba melompat ke tengah pertarungan dan menyerang lagi. Louis nyaris terkena pukulan dan merasa heran karena Neil seharusnya berada di pihaknya. Selain itu, harus menghadapi situasi 2 lawan 1 ini mulai membuat emosinya terpancing. Di sisi lain, Jess tiba-tiba, perhatikan baik-baik, Jess merasa berada di atas angin saat Louis lengah, lalu langsung melesat untuk menyerang. Namun di detik terakhir Neil berhasil menyusul dan mendorongnya dengan keras. Jess sangat marah melihat aksi gila dan ceroboh Neil saat tubuhnya terpental jauh ke belakang. Neil langsung berteriak agar Jess segera berhenti, meremehkannya dan sadar kalau bekerja sama adalah pilihan paling cerdas. Begitu Jess menyingkir, Neil langsung berbalik ke arah Louis dengan mata berbinar penuh semangat. Dia berseru bahwa setelah si bangsawan berisik itu pergi, sekarang saatnya mereka bertarung 1 lawan 1 secara jantan. Sang guru terus mengawasi dengan cermat dan menyadari bahwa keduanya menggunakan gaya tarung yang mengandalkan kecepatan, presisi, dan pergerakan jarak dekat. Bagi sang guru, mereka adalah jenius bertarung sejati yang bahkan bisa melampaui William sendiri. Sementara itu, Louis terus menghindari serangan bertubi-tubi Neil sebelum tiba-tiba menangkap lengannya dan melayangkan pukulan keras ke arah tenggorokan yang menjadi titik lemahnya. Neil langsung kesulitan bernapas dan kehilangan fokus akibat hantaman telak tersebut. Fai langsung marah besar dan meneriaki Louis karena menyerang bagian fatal seperti tenggorokan sangatlah berbahaya. Saat perhatian Louis teralih selama sedetik saja, Neil tiba-tiba langsung mencengkeram tangannya erat-erat. Amarah membara. Kalian pasti tahu apa yang akan terjadi sekarang. Neil yang berhasil mengunci lawannya bersumpah akan membuat Louis merasakan sakit luar biasa. Neil langsung menanduk dahi Louis dengan sangat keras sambil terus menggumamkan ejekan bahwa orang seperti Louis tidak akan pernah bisa bertarung seimbang dengannya. Neil berteriak bahwa ini baru permulaan. Louis hanya menatapnya dengan dingin, lalu mengingatkan tentang aturan akademi yang melarang keras siswa saling melukai dengan sengaja. Bagi Louis, tindakan Neil sudah keterlaluan dan melewati batas. Di saat itulah Louis langsung membangkitkan elemen air dari dalam tubuhnya. Seketika aliran air besar mulai meluap mengelilingi dirinya dengan sangat deras. Neil melihat fenomena itu dengan penuh minat, namun dia tetap sangat percaya diri. Bagi Neil, sihir air biasa tidak akan sanggup menghentikannya. Terlebih lagi, sang guru menegaskan bahwa latihan ini bertujuan menguji kekuatan fisik mereka. Jadi Neil menolak untuk mundur dari tantangan itu. Louis sendiri sama sekali tidak gentar melihat kesombongan Neil. Dia bertanya dengan tenang, apakah Neil ingin merasakan serangan yang jauh lebih kuat. Tepat setelah itu, air di sekitar mereka langsung membeku dan mengunci tubuh Neil. Neil menyadari bahwa rasa sakit luar biasa mulai menyiksanya. Dia segera memicu elemen api untuk mencairkan es tersebut. Setelah berhasil membebaskan diri, ekspresi wajah Neil justru terlihat semakin gila. Senyum lebar yang menyeramkan menghiasi wajahnya saat dia berteriak bahwa bertarung dengan Louis membuatnya semakin kuat. Dia pun menuntut pertarungan dilanjutkan. Kilas balik saat Neil masih kecil, dia tampak berlutut di tepi sungai untuk minum sambil berusaha meredakan. Dia tidak paham mengapa rasa sakit aneh terus membakar tubuhnya. Saat duduk sendirian di kegelapan, tiba-tiba saja dia menyadari sekawanan serigala kelaparan perlahan mendekat. Rasa takut langsung melumpuhkannya. Sebelum dia sempat bergerak, hewan-hewan liar itu, kalian bisa bayangkan ngerinya saat serigala-serigala itu langsung menerjang, mencabik tubuhnya secara brutal sementara Neil berusaha keras melawan. Taringnya menancap dalam di lengan, sementara serigala lain menggigit kakinya. Namun, meski masih bocah, Neil memiliki kekuatan yang mengerikan.
Menggunakan tenaga murninya, dia memaksa rahang serigala itu terbuka lalu menarik lengannya bebas. Detik itu juga amarahnya meledak. Rasa sakit luar biasa membuatnya sangat menggila. Dan percayalah, aksinya mencabik-cabik seluruh kawanan serigala ini benar-benar sangat mengerikan. Dengan tangan kosong, malam itu mengubah hidupnya selamanya. Mari kita saksikan jasad serigala berdarah yang berserakan. Di sekitarnya, Neil menyadari satu hal. Rasa sakit membuktikan seseorang benar-benar hidup. Dan kekuatan membuat kita mampu bertahan. Makin banyak rasa sakit, dia makin kuat. Hanya yang kuat yang bertahan hidup. Dan anak kecil itu berhasil membantai setiap serigala buas yang menyerangnya. Itulah mengapa Neil selalu mencari rasa sakit. Baginya, sakit adalah jati dirinya yang membentuknya. Kembali ke masa kini, Neil dengan santai langsung menerjang Louis lagi. Sambil merangsek maju, dia berteriak pada Lou bahwa mereka berdua itu sama. Di matanya, mereka adalah monster pemburu kekuatan besar. Louis langsung membalasnya dengan jurus bela diri. Memusatkan seluruh pikiran dan kekuatannya dalam satu gerakan, dia meluncurkan sebuah tendangan yang sangat keras tepat mengenai wajah Neil. Serangan brutal itu mendarat dengan telak. Tapi bukannya tumbang, Neil justru menikmati rasa sakitnya. Reaksi gila itu membuat Louis makin frustrasi. Dia pun menyerang bertubi-tubi tanpa henti, menghujani Neil dengan pukulan demi pukulan. Sementara Neil terus saja menyeringai lebar sambil menikmati setiap hantaman keras itu. Faye dan Kane menonton pertarungan ini dengan sangat bingung. Bisa-bisa Louis benar-benar membunuh Neil. Tapi yang lebih mengerikan adalah Neil yang tampak makin perhatikan baik-baik karena Neil makin menggila setiap detiknya. Sadar situasi sudah lepas kendali, mereka berdua pun memutuskan harus segera menghentikan Louis sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Tapi Neil menolak menyerah dan berteriak bahwa pertarungan ini belum selesai. Dia menerjang Louis lagi, tapi Louis dengan lincah menghindari serangan itu. Di saat bersamaan, Louis bertarung batin, memikirkan cara untuk menghentikan si gila ini tanpa melanggar aturan keras, aturan akademi. Dia berpikir apakah membekukan Neil adalah cara terbaik untuk menahannya. Louis menyuruh Neil tenang sebelum mendaratkan sebuah pukulan telak langsung ke perutnya. Setelah itu, dia merapal badai es dan membekukan Neil ke dinding. Namun, Neil lagi-lagi melepaskan elemen apinya untuk melelehkan es yang mengurungnya. Melihat semua kejadian ini, sang guru akhirnya mulai terlihat sangat tertarik. Di matanya, pertarungan seru ini baru saja dimulai. Neil tersungkur ke tanah, tapi dia masih menolak menyerah. Dia berteriak bahwa ini semua belum bisa memuaskannya dan menyuruh Louis menyerang lagi. Tapi tunggu dulu, kejadian tak terduga tiba-tiba saja terjadi. Bukannya Neil yang maju menerjang Louis, sebuah kekuatan dahsyat justru menghantamnya langsung ke tanah. Neil bahkan hampir tidak menyadari apa yang terjadi sebelum melihat Kylie berdiri di sana. Kylie dengan dingin berkata pada Neil, yang sekarang sudah tidak sadarkan diri bahwa dia sudah kelewatan. Baginya, Neil hanyalah si bodoh berotot yang gampang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sang guru langsung bereaksi begitu melihat Kylie. Sangat jelas kalau dia memendam rasa padanya karena wajahnya langsung berbinar kegirangan setelah menyadari kalau dia sudah sangat lama tidak melihat wanita itu. Di matanya Kylie terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya, ditambah aura luar biasa yang memancar dari tubuhnya, membuatnya terpikat. Namun, Kylie langsung merusak suasana romantis itu dan memapkannya menghadapi kenyataan pahit. Dia bertanya apa yang akan dilakukannya jika ada siswa yang tewas di hari pertama kelas. Kylie juga mengingatkannya soal peringatan yang diberikan kepala sekolah sebelumnya. Sang guru langsung malu dan mencoba membela diri. Dia bersikeras dirinya bukan orang kaya manja yang tidak bertanggung jawab, melainkan hanya ingin memicu potensi para muridnya lewat pertarungan. Kylie mengejeknya dan berkata bahwa dia sebaiknya berdoa agar dirinya hanyalah seorang guru bodoh, karena dia diperintahkan khusus untuk melindungi Louis, dan sang guru harus paham betul apa artinya itu. Kylie lalu memberitahu bahwa kepala sekolah ingin menemuinya di ruangannya setelah kelas usai
sang guru langsung sadar kalau dia akan diceramahi lagi. Meski begitu, saat dia melihat kembali para murid baru, dia tidak bisa berhenti memikirkan besarnya potensi mereka, terutama Louis, Faye, dan Kane yang sangat menonjol dibanding yang lain. Dia menyuruh Neil memakai bajunya kembali dan memperingatkan bahwa dia memaafkan kelakuan gilanya kali ini. Namun, jika Neil sampai kehilangan kendali lagi di masa depan, nilai kredit akademinya akan langsung dipotong. Neil tidak terlalu mendengarkan ancaman itu karena pikirannya fokus ke hal lain. Dia menyadari bahwa dirinya berhasil menahan serangan dari orang yang selevel master. Di saat bersamaan dia sadar jika terus-menerus merusak bajunya, saat bertarung dia akan segera bangkrut karena harus terus membeli yang baru. Karena alasan konyol itulah dia memutuskan tidak punya pilihan selain berburu monster demi uang. Tak lama kemudian bel kelas pun berbunyi nyaring dan guru membubarkan kelas. Dia mengumumkan murid senior boleh pergi, sementara murid baru harus istirahat dulu, pulih, dan minum ramuan bersama. Dan percayalah, kita akan melihat latihan yang jauh lebih gila setelah ini. Mereka harus bersiap dan jangan menangis nanti. Selesai kelas, Kane memberitahu Lou tentang sejarah 100 tahun akademi. Hampir mustahil murid baru bisa mengalahkan senior. Tapi kalian tahu, Louis mulai memikirkan hal itu dengan sangat serius. Dia merenungkannya karena seingatnya tidak ada catatan tentang kejadian luar biasa seperti itu di dokumen akademi. Chain menjelaskan ini hanya terjadi 3 kali dalam sejarah, dan di setiap tahun itu lahir beberapa pendekar hebat. Para guru besar itu muncul dari kelas murid baru tersebut. Louis langsung bertanya kapan kasus terakhir terjadi. Chain menjelaskan bahwa momen terakhir itu terjadi saat ayah mereka berdua masih bersekolah di akademi ini. Ternyata ayah mereka pun berhasil mengalahkan senior di tahun pertama. Sementara itu, para senior yang babak belur, berdarah-darah, dan dipermalukan berjalan gontai kembali ke kelas mereka. Salah satu senior meminta maaf kepada Jess. Dia mengaku terlalu lemah, tapi juga mengakui bahwa Louis dan Neil memang terlampau kuat. Dia berbisik memberi saran agar mereka menyingkirkan keduanya dari balik bayangan saja. Tapi Jess langsung menolak keras rencana licik itu. Dia ingin mengalahkan mereka secara terbuka dan menjadi yang terkuat, karena merasa posisi itu adalah haknya. Dia menyuruh rekannya untuk tidak terburu-buru karena masih ada banyak sekali kesempatan untuk membalas dendam nanti. Bagi Jess, tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya Louis dan Neil, mereka hanyalah warga biasa di kekaisaran. Kaum bangsawanlah yang memegang kendali takdir kekaisaran. Nah, mari kita perhatikan baik-baik obrolan Faye dan Miliana setelah ini. Faye bertanya tentang teknik Louis dan Miliana mengakui bahwa bakat sihir air pemuda itu benar-benar luar biasa. Faye menyarankan agar Miliana terus mendekati Louis untuk berlatih bersama agar dia bisa ikut menjadi lebih kuat. Miliana merenungkan kekuatan dahsyat sihir air milik Louis. Di dalam hatinya dia merasa tidak akan pernah bisa menirunya. Meskipun berlatih bersamanya, teknik elemen air miliknya sendiri terasa sangat tidak ada apa-apanya dibanding pemuda itu. Sebelum Louis muncul, belum pernah ada orang yang memakai sihir air dengan cara seaneh dan sedahsyat itu. Hal itu membuat Miliana sadar dia harus menciptakan teknik serangannya sendiri yang lebih mudah untuk dikuasai. Faye bertanya, kenapa dia memaksakan diri sekeras ini di usia 16 tahun? Miliana menjawab dengan pelan. Semua dilakukan demi keluarganya karena dia ingin membuat mereka bangga. Faye sudah tahu jawaban itu yang akan keluar. Mendengar itu, Faye langsung memanggil Louis dan berteriak bahwa Miliana ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Seketika, semua orang di sekitar langsung menoleh ke arah Miliana. Ditatap begitu banyak orang membuat dia gugup. Membuatnya mulai gugup. Sebagian besar siswa langsung mengira Miliana ingin menyatakan perasaannya kepada Louis di depan umum, padahal bukan itu niatnya sama sekali. Saat Louis berjalan mendekat, Faye pun menjelaskan semuanya. Karena dia memakai sihir air sebelumnya, dia ingin tahu apakah Louis bersedia mengajari teknik itu pada Miliana. Louis langsung setuju tanpa ragu. Karena dasarnya baik hati, dia berkata bahwa dia sama sekali tidak keberatan. Bahkan karena mereka berteman, dia senang membantu. Tapi kalian perhatikan reaksi Miliana saat mendengar kata teman ini.
Dia tampak sangat bingung, bahkan Louis menyadari reaksi aneh itu dan merasa heran melihat perubahan sikapnya. Miliana berbisik bahwa suatu hari dia mungkin membawa masalah besar. Dia berharap Louis tidak menyesal berteman dengannya. Louis menegaskan dia tidak akan pernah menyesal karena dia tidak pernah menyesali orang-orang yang dia sayangi. Mendengar ucapan manis itu membuat Miliana semakin emosional. Dia dengan cepat memotong pembicaraan dan berkata bahwa dia tidak ingin menyeret Louis ke masalah hidupnya. Sebelum akhirnya berlari pergi meninggalkan semua orang. Semua orang bingung melihatnya pergi. Faye segera mengejarnya sambil meminta maaf kepada Louis atas kekacauan ini. Dia berjanji akan menemani Miliana sebentar untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Setelah mereka berdua menghilang, Louis merenung betapa setiap orang di sekitarnya memikul beban berat masing-masing. Dia sangat memahami kenyataan itu. Bahkan dia mulai merasa bahwa justru dirinya lah yang mungkin akan mendatangkan masalah bagi kehidupan Miliana nanti. Dia berbalik menatap Cain dan menanyakan latar belakang gadis itu. Cain lalu menjelaskan asal-usul keluarga Miliana. Miliana adalah putri keluarga Royce dan cucu dari seorang guru besar legendaris yang sangat dihormati dulunya. Keluarga Royce sangat berjaya saat sang nenek hidup, tapi hancur perlahan setelah kepergiannya. Mereka kehilangan pengaruh dan status sosial mereka. Selebihnya, Cain mengaku tidak tahu kelanjutan kisah pilu tersebut. Dia menambahkan bahwa Faye mungkin tahu lebih detail. Louis pun beralih menatap cara untuk mencari petunjuk tambahan. Dia menanyakan informasi lain. Cara lalu menjelaskan bahwa keluarga Royce akhirnya terlibat konflik dengan asosiasi Arkanis. Mendengar itu, Louis terkejut. Sobat, apakah ini masalah besar yang dimaksud Miliana? Mari kita nantikan jawabannya. Biar ku jelaskan, kalian pasti penasaran dengan hubungan asosiasi Arkanis ini, tapi sayangnya, cara cuma menggelengkan kepalanya. Dia mengaku hanya tahu itu. Louis sadar. Jika ingin jawaban asli, cepat atau lambat, dia harus bertanya sendiri. Entah kepada Faye atau Miliana langsung. Keesokan harinya, para murid baru berkumpul di area latihan sihir pertama akademi. Berdiri di hadapan mereka, sang profesor mengumumkan bahwa sihir adalah berkah dewi dan esensi sejati dari dunia ini. Dia menjelaskan di kelas ini, dia akan mengajari cara mengendalikan sihir dengan benar serta menggunakan teknik bela diri Arkanis. Lalu, dia memperkenalkan diri sebagai Tuan Sid. Di saat itu, Cain menyadari wajah Louis mendadak terlihat sangat kesal. Cain bertanya ada apa dengannya, padahal sebelumnya Louis terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti kelas sihir pertama ini. Louis berbisik bahwa dia masih bersemangat, namun entah kenapa dia merasa sang profesor sudah membenci dirinya sejak awal. Perhatikan baik-baik bagian ini. Begitu kalimat itu keluar, Tuan Sid mendadak sudah berdiri tepat di depan Louis. Dengan dingin, dia menegur agar murid tidak mengobrol saat guru bicara, lalu terang-terangan menghina murid di kelasnya. Dia sangat membenci orang yang tidak sopan dan bodoh. Tanpa ragu, dia langsung mengurangi 1 poin kredit Louis. Tuan Sid terus menghina dan berkata bahwa tidak seperti orang bodoh berotot besar, murid harus menaati aturan. Menurutnya, jika Louis terus melanggar aturan akademi, dia akan berakhir dengan nilai kredit yang habis total. Detik berikutnya, Tuan Sid memotong 1 kredit lagi sambil menuduh Louis bersikap vulgar dan tidak sopan kepadanya. Padahal Louis sama sekali tidak mengatakan apapun yang menyinggung sejak tadi. Benar-benar perlakuan yang tidak adil. Meskipun begitu, Louis tetap diam karena tahu sang profesor sengaja mengincarnya sejak awal pertemuan mereka. Saat melangkah pergi, Tuan Sid menyuruh Louis mempelajari etika bangsawan jika ingin dianggap sebagai murid yang terhormat. Tiba-tiba, Tuan Sid mengangkat jarinya dan seketika sesosok satria pasir raksasa bangkit dari tanah menggunakan sihir. Cain dan Louis hanya bisa menatap monster pasir raksasa itu dengan penuh rasa kagum dan terkejut. Tuan Sid menjelaskan bahwa dalam pertarungan asli, bela diri Arkanis membutuhkan penguasaan fisik dan sihir sekaligus. Jika ingin menjadi murid sejati, langkah pertama adalah belajar bagaimana cara mewujudkan mana menjadi bentuk senjata. Setelah menguasai kemampuan itu, barulah mereka bisa menyelimuti seluruh tubuh mereka dengan pelindung zirah Arkanis. Sambil berbicara, Tuan Sid mempraktikkan teknik itu dengan menciptakan pedang dari mana di tangan kanan miliknya.
Dia menegaskan setelah menguasai dasar tersebut, seseorang baru layak disebut sebagai petarung yang sesungguhnya. Untuk mengalirkan mana ke tubuh, pikiran harus selaras dengan gerakan fisik demi mengarahkan energi secara tepat. Sebagai contoh nyata, Tuan Sid memutar pedangnya, lalu menebas ksatria pasir raksasa di depannya dengan keras. Tebasan itu membelah sang satria menjadi dua bagian, membuat semua murid ternganga melihat daya hancur luar biasa. Setelah itu, dia menyuruh para murid untuk mencoba menyerang patung batu dengan cara yang sama nanti. Murid dengan kerusakan paling parah akan mendapat bonus 5 kredit ekstra. Tapi, sebelum tantangan itu dimulai, dia ingin mengajari mereka cara menyerang yang benar. Tuan Sid menyuruh semua murid membagi kelompok sesuai elemen. Karena Neil memiliki elemen ganda yang langka, dia dibebaskan dan tidak perlu bergabung dengan kelompok manapun. Sementara itu, murid berelemen air disuruh memisahkan diri untuk melatih pelindung arkanis dan membantu pemanasan saja. Kalian pasti tahu kelanjutannya. Kelompok mulai terpisah. Cain, Miliana, Faye, dan Louis berjalan ke area masing-masing. Namun seketika, beberapa murid dari kelompok lain mulai berbisik dan mengejek Miliana dengan nada meremehkan. Mereka tertawa dan menyebut pengguna elemen air sebagai sansak tinju berjalan. Miliana merasa sangat malu saat itu. Dia terpaksa diposisikan sebagai pendukung di sudut ruangan lagi. Sementara murid lain bersiap menyerang patung batu, rasa frustrasi dalam dirinya terus menumpuk. Jika begini terus, dia merasa tidak akan pernah menjadi master hebat. Di tengah rasa stres yang mendalam, dia bergumam bahwa dia sangat ingin membuktikan kekuatannya kepada orang itu. Mendengar ucapan itu, Louis penasaran siapa sebenarnya sosok yang dia maksud dalam gumaman penuh emosi tersebut. Dia curiga ini ada hubungannya dengan asosiasi arkanis. Akhirnya, Louis langsung bertanya apa yang sedang mengganggunya. Namun Miliana buru-buru mengelak dengan malu dan menegaskan bahwa itu bukan hal penting yang harus dipikirkan. Sambil bersiap, Louis bertanya-tanya dalam hati mengapa Miliana begitu terobsesi dengan kemampuan tipe menyerang. Bagi Louis, elemen air justru memiliki potensi sihir pelindung yang jauh lebih kuat dibanding elemen lainnya. Membantu sekutu dan mengacaukan formasi musuh adalah kunci utama yang sangat krusial dalam sebuah pertempuran. Tapi kalian dan aku tahu, Miliana ingin membuktikan diri demi memulihkan nama baik keluarganya yang hancur. Mari kita ikuti kisah ini saat gadis itu berlatih keras untuk bisa menyerang sekaligus bertahan demi reputasinya secara efektif. Dia sangat yakin Dewi tidak akan menciptakan elemen cacat, yang berarti ada kekuatan besar. Sihir air ofensif pasti ada di suatu tempat. Demi keyakinan itu, dia bertahun-tahun mencoba menyempurnakan Aqualade, menggunakan ramuan sihir dan menciptakan variasi serangan beruntun. Namun, terlepas dari semua upaya keras yang dilakukannya, dia tetap tidak bisa menutupi kelemahan sihir air yang minim daya hancur. Jauh di dalam hati, dia takut bahwa pengguna elemen air tidak akan pernah bisa menjadi Grandmaster. Tiba-tiba, seorang siswa laki-laki dari kelas mereka mendekati Miliana dan berkata gilirannya akan segera tiba, sehingga dia butuh pemanasan menggunakan teknik pendukung elemen air. Miliana pun membuat perisai air di sekitarnya. Namun, serangan beruntun dari anak itu mulai menguras tenaganya. Tekanan yang terus-menerus ini jelas merusak tubuhnya. Menyaksikan hal tersebut membuat Louis merenung sangat dalam mengenai elemen air dan impian menjadi Grandmaster. Situasi ini mengingatkannya kembali pada masa lalunya yang menyakitkan. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang selalu mengejeknya karena cacat fisik. Mereka menertawakannya karena meneliti seni bela diri. Padahal dia tidak bisa berjalan dengan normal dan harus berjuang melawan penyakit asma yang parah. Banyak yang merundungnya dan menyebutnya menyedihkan karena mengejar mimpi mustahil. Beberapa orang bahkan mencuri hasil penelitiannya dan menyuruhnya berhenti, mengagungkan kegagalan. Yang lain bahkan dengan kejam menyuruhnya menyerah lalu mati saja. Melihat Miliana sekarang, Louis menyadari. Saksikan kelanjutannya. Louis menyadari Miliana memahami kelemahannya namun menolak menyerah pada mimpinya sama seperti Cain. Dia terus melangkah maju tanpa memedulikan omongan orang lain. Hal itu membuat Louis berpikir bahwa mungkin dia bisa menunjukkan jalan yang berbeda untuk seni bela diri dan sihir air. Dia tiba-tiba maju dan menciptakan
perisai es yang kuat dengan sihirnya sendiri. Kekuatan teknik itu langsung membuat anak menyebalkan tersebut terpental. Louis kemudian berbalik menatap Miliana dan berkata bahwa dia juga mempercayai potensi luar biasa dari sihir air. Oleh karena itu, dia meminta gadis itu memperhatikan tekniknya dengan saksama. Wajah Miliana langsung memerah malu melihat betapa dekatnya jarak Louis di sampingnya, lalu bertanya dengan gugup apakah dia benar-benar serius. Louis memanggil Tuan Sid dan bertanya apakah dia juga boleh mencoba menyerang salah satu patung tersebut. Merasa kesal dengan kehadiran Louis, Tuan Sid memperingatkan jika dia gagal merusak patung itu, sisa kredit di akunnya akan dikurangi lebih banyak lagi. Dengan nada mengejek, dia bertanya apakah Louis ingin membuang sihir esnya yang berharga demi patung sekokoh itu, dan menyarankannya untuk fokus mengendalikan mana dasar saja. Namun Louis menjawab dengan tenang bahwa dia menemukan metode yang jauh lebih baik untuk meningkatkan daya serang elemen air. Begitu semua orang mendengar klaim tersebut, kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Gelak tawa langsung pecah di area latihan karena menganggapnya sangat konyol. Bahkan Miliana mengingatkan bahwa patung-patung itu adalah artefak khusus dari bahan langka yang diperkuat sihir tanah. Menurutnya, sihir air biasa bahkan tidak akan bisa menggoresnya. Dia cemas jika Louis nanti kehilangan lebih banyak kredit. Louis dengan santai menenangkannya dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja karena dia sudah memiliki sebuah rencana. Dia berjalan dengan tenang ke arah patung satria raksasa, lalu mengambil segenggam pasir di tangannya. Sambil menatap pasir itu, dia teringat pepatah lama dari dunia sebelumnya bahwa hal yang lembut pada akhirnya bisa mengalahkan hal yang keras. Jika dia menggabungkan air bertekanan tinggi dengan pasir lalu menembakkannya dalam kecepatan ekstrem, kekuatannya akan mampu memotong apa saja. Dengan pemikiran tersebut, Lewis langsung mempraktikkannya. Hanya dalam hitungan detik, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Patung satria raksasa itu terpotong menjadi berkeping-keping. Tuan Sid menatap hancurnya patung berharga miliknya dengan tidak percaya. Sementara itu, Louis dengan santai menatapnya dan menyatakan bahwa inilah wujud asli dari kekuatan sihir air. Malam harinya, Cain, Cara, dan Louis berjalan kembali ke asrama bersama-sama sementara Cain bercerita dengan sangat antusias tentang apa yang terjadi di kelas tadi. Dia berkata sangat ingin melihat ekspresi wajah Tuan Sid saat itu. Ketika Louis berhasil mendapatkan semua kredit tersebut, menurut Cain, momen itu benar-benar sebuah mahakarya yang sangat memuaskan. Tuan Sid tampak sangat menderita, seperti sedang mengalami mimpi buruk. Begitu dia melihat Louis menggunakan serangan elemen air yang begitu bersih dan mematikan, wajahnya langsung pucat pasi seperti baru saja memakan roti busuk. Dia langsung melesat keluar ruangan begitu kelas berakhir. Louis menjawab santai bahwa saat itu dia terlalu fokus bereksperimen dengan sihir air hingga tidak sempat memperhatikan reaksi gurunya karena hal itu sama sekali tidak penting. Baginya, ekspresi pria itu tidak layak untuk dilihat. Cain kemudian dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke sihir air. Kita akan cari tahu nanti bagaimana kelanjutannya, terutama mengenai usulan dari Faye tentang Miliana. Coba lihat ini. Dia berjuang sangat keras merintis jalannya sendiri, bahkan rela membeli ramuan pemulihan mental yang mahal. Pemulihan itu untuk terus berlatih. Dia juga mendengar gadis itu berencana menyewa ruang latihan pribadi di waktu luangnya, supaya dia bisa terus berlatih sendirian. Cain menjelaskan bahwa bekerja sama dengannya sebenarnya bisa menguntungkan bagi Louis juga. Louis juga diuntungkan. Cara tiba-tiba bergabung dan menjelaskan sewa ruang latihan itu butuh 30 koin perak. Sedangkan ramuan pemulihan mental harganya hampir 300 koin emas. Mendengar nominal itu, Louis benar-benar sangat terkejut. Harganya jauh lebih tinggi dari perkiraan. Setelah berpikir sejenak, dia menatap cara untuk meminta bantuan penting terkait misi. Misi pelatihan mendatang yang harus mereka jalani dalam beberapa hari ke depan. Mereka bertiga pun terus melanjutkan diskusi tentang hal yang mungkin terjadi selama misi sambil berjalan kembali ke asrama mereka. Pada keesokan harinya, sang guru mengumpulkan seluruh siswa di lapangan akademi. Dia memberikan pidato pembakar semangat mengenai kekuatan fisik mereka yang terus meningkat dan menjadi jauh lebih terlatih setiap harinya.
Melihat perkembangan pesat para muridnya ini membuat sang guru merasa bangga dan merasa sangat puas. Karena itulah, dia mengumumkan bahwa mereka akhirnya sudah siap untuk memulai misi pelatihan resmi. Menurutnya, misi ini bukan sekadar tugas wajib biasa bagi siswa, melainkan kesempatan emas yang sangat penting untuk berkembang. Dia menjelaskan bahwa Akademi Kandria Arinis ini terhubung langsung dengan wilayah hutan Raya Mondo di perbatasan barat Kekaisaran. Dahulu kala, hutan itu merupakan sarang monster yang sangat mengerikan, namun kini berubah menjadi batas pemisah antar negara. Bahkan hingga saat ini, masih ada banyak sekali monster buas yang tinggal dan berkeliaran bebas di dalam hutan. Semakin dalam seseorang masuk ke arah pusat hutan, ancaman monster yang ditemui akan menjadi jauh lebih berbahaya. Sebaliknya, monster yang hidup di area pinggiran hutan cenderung jauh lebih lemah dan mudah dikalahkan oleh para siswa. Akademi ini sendiri awalnya dibangun untuk mempertahankan kekaisaran dari serangan monster hutan. Karena itulah, para siswa secara rutin dikirim untuk membasmi monster lemah. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini, karena petualangan seru mereka akan segera dimulai. Guru menjelaskan bahwa setiap kristal sihir yang terkumpul dari monster nantinya bisa ditukar dengan poin kredit atau hadiah khusus. Hebatnya lagi, murid yang berhasil membawa pulang kristal paling banyak akan mendapatkan hadiah bonus tambahan yang sangat berharga. Namun, guru juga memperingatkan konsekuensi dari tindakan ceroboh. Jika ada siswa yang nekat menantang monster terlalu kuat dan harus diselamatkan oleh guru pengawas, mereka akan langsung kehilangan 1 poin kredit akademi sebagai hukuman tegasnya. Setelah selesai memberikan penjelasan, guru menyuruh mereka bersiap berangkat. Neil terlihat sangat bersemangat mendengar seluruh penjelasan itu, karena baginya ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kekuatannya dalam pertarungan sungguhan tanpa harus menahan diri lagi. Sementara itu, Faye bertanya kepada Louis apakah dia benar-benar berencana memanfaatkan pertarungan nyata untuk melatih kemampuan Miliana. Louis menjawab dengan santai bahwa pertempuran asli mampu menguji kemampuan sejati seseorang secara maksimal dibanding latihan biasa. Karena kesepakatan itu, mereka semua akhirnya memutuskan bergabung membentuk satu kelompok berisi 5 orang untuk bekerja sama, daripada membuang uang untuk sewa ruang latihan. Kalian pasti setuju kalau kerja sama tim memang jauh lebih hemat. Faye kemudian menanyakan pendapat Miliana tentang rencana ini. Di luar dugaan, Miliana ternyata menyambut tawaran tersebut dengan gembira. Tepat setelah itu, sang guru bertepuk tangan dan mengumumkan bahwa setiap kelompok siswa baru yang berisi 5 orang akan didampingi oleh beberapa murid senior. Hal ini sengaja dirancang agar para siswa baru bisa belajar secara langsung dari pengalaman kakak kelas mereka sekaligus menjaga keselamatan mereka selama menjalankan misi pertama yang cukup berbahaya ini. Tidak lama setelah pengumuman itu selesai dibacakan, Louis tiba-tiba menyadari bahwa Jess sedang menatap tajam ke arahnya. Jess menghampirinya dan menyindir bagaimana mereka bisa kembali dipertemukan secara kebetulan saat persiapan misi latihan baru dimulai. Dia memperingatkan bahwa misi ini sangat berbahaya dan menyindirnya agar tidak mati konyol di sana. Louis dengan sangat tenang membalas bahwa seseorang hanya akan bertambah kuat setelah berhasil mengatasi situasi hidup dan mati. Jess mendecak kesal lalu pergi sambil menggerutu bahwa Louis adalah pria yang sangat sombong. Begitu pergi jauh, Jess berbisik kepada salah satu temannya agar para senior tidak membantu kelompok Louis jika terjadi pertarungan. Di saat yang sama, Chain diam-diam memperingatkan Louis bahwa guru pengawas biasanya hanya memantau jalannya misi dari kejauhan. Mereka jarang ikut campur secara langsung kecuali keadaan darurat. Namun, dia curiga para senior akan dengan sengaja menjebak mereka, memancing kelompok mereka lebih dalam ke sarang monster kuat agar mereka mendapat kesulitan besar di sana. Namun Louis menanggapi hal itu dengan santai karena menurutnya monster yang jauh lebih kuat di dalam hutan. Berarti mereka bisa mendapatkan kristal sihir berharga untuk ditukar dengan banyak koin emas dan poin kredit akademi. Mari kita saksikan petualangan seru mereka yang baru saja melangkah memasuki hutan belantara bersama kelompok lainnya. Mari kita ikuti obrolan Louis dan Kane tentang rahasia hutan kuno. Mungkinkah masih ada monster kuat yang bersembunyi? Chain menjelaskan kalau para orang suci wilayah ini sudah membasmi monster buas di masa lalu sejak lama sekali. Jadi seharusnya tidak ada monster berbahaya di area luar ini. Paling-paling mereka hanya akan bertemu monster biasa.
Di dekat mereka, senior pengawas yang ditugaskan memimpin kelompok mendengar pembicaraan itu secara tidak sengaja. Dia langsung mencibir dalam hati. Menurutnya, mengalahkan monster kelas petarung membutuhkan kerja keras banyak orang. Sangat konyol melihat para murid magang baru ini berpikir bisa mengalahkan makhluk mengerikan seperti itu dengan mudah. Namun tiba-tiba seekor monster berukuran raksasa muncul begitu saja tepat di hadapan kelompok magang ini. Bahkan sang senior pengawas sampai terbelalak kaget melihat beruang raksasa kelas petarung berdiri tegak menghadang jalan. Alih-alih langsung menolong, si pengawas licik ini malah melompat ke atas pohon untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Dia merasa momen ini sangat pas agar monster sekuat itu memberi pelajaran berharga pada murid baru yang sok tahu. Dari tempat persembunyiannya yang nyaman, dia berencana untuk menonton kekacauan yang akan menimpa para murid di bawahnya. Louis langsung merasa sangat jengkel menyadari pengawas mereka menghilang. Sementara itu sang senior terus mengamati situasi. Sang senior tahu seberapa berbahayanya beruang besar ini dengan stamina luar biasa dan pertahanannya yang kokoh. Kalian harus bersiap, karena para murid ini akan menghadapi pertarungan brutal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meski begitu, Louis langsung memberi perintah tegas kepada seluruh anggota kelompoknya untuk segera mengambil posisi tempur. Begitu beruang itu mengaum keras, kelima anggota langsung menyiapkan senjata mereka dan maju menyerang bersama-sama. Fei menerjang. Fei menusuk memakai tombaknya sementara Ken attacks dari arah belakang dengan jurus bela diri barunya yang kuat. Begitu serangannya mendarat, Chain baru menyadari bahwa tubuh luar beruang itu terasa sangat keras bagaikan batu padat. Chain nyaris tidak bisa menahan serangan balik tersebut. Fei kembali merangsek maju didampingi oleh serangan sudut lain dari cara. Melihat kerja sama tim yang solid ini membuat Louis merasa bangga dan puas atas perkembangan kemampuan bertarung mereka. Sayangnya, rentetan serangan tanpa henti itu justru membuat perhatian beruang raksasa kini tertuju padanya dan Miliana. Dengan sigap, Miliana merapal sihir airnya untuk mengunci dan membatasi ruang gerak makhluk buas tersebut. Menggabungkan sihir air dan teknik bela diri, dia melempar tubuh raksasa beruang itu ke udara bak bola bowling. Louis sampai tercengang heran karena belum pernah melihat teknik seunik itu sebelumnya. Fei pun langsung menjelaskannya. Jurus orisinal ciptaan Miliana itu ternyata memadukan manipulasi sihir air dengan konsep dasar bela diri Jiu-Jitsu. Hal itu membuat Louis sangat kagum karena dia senang melihat rekannya mampu menciptakan jurus uniknya sendiri. Tak mau kalah saing dari Miliana, Louis segera melesat maju menerjang beruang tersebut untuk membuktikan kehebatannya. Dia melayangkan tendangan telak ke dada kiri dekat jantung si beruang dan membuat tubuh besarnya terpental ke belakang. Beruang itu terpental jauh. Nah, coba kalian lihat apa yang akan dia luncurkan setelah mengompres bola airnya. Bola air itu meledak dahsyat menghantam tubuh lawan hingga tumbang ke tanah. Miliana hanya bisa melongo tidak percaya. Murid lain yang punya elemen lebih kuat bahkan tidak sanggup menggores kulit keras beruang tersebut sedikit pun. Tapi Louis berhasil melukainya parah hanya berbekal sihir air. Louis pun menjelaskan teorinya dengan sangat tenang. Semuanya murni karena hukum sains ilmiah. Ketika air dipanaskan sampai ekstrem, dikompresi, lalu diledakkan, uap panas bertekanan tinggi akan membakar organ dalam musuh dan langsung merusak sistem pernapasan mereka secara fatal. Setebal apapun pertahanan luar lawan, kerusakan internal jauh lebih sulit diredam. Miliana menyerap penjelasan itu baik-baik. Dia merasa mendapat pelajaran hidup yang sangat penting dan mulai berpikir untuk menerapkannya pada jurus miliknya sendiri. Setelah itu, Louis mendadak memberikan sebuah cincin sihir khusus buatan perusahaan dagang Candace yang dia pesan lewat Kara. Berkat cincin ajaib itu, kini Miliana bisa menggunakan elemen tanah, api, dan juga angin untuk sementara waktu. Dia bisa memakai berbagai elemen di luar elemen airnya, persis seperti kekuatan yang dimiliki oleh Louis sendiri. Louis mendapat ide jenius ini setelah melihat tumpukan cincin berbeda yang sering dipakai oleh Tuan Sid di kelas. Hal itu memicu rasa ingin tahunya untuk bereksperimen menggabungkan berbagai elemen sihir menjadi satu kesatuan yang kuat. Oleh karena itu, dia sengaja memesankan satu cincin serupa sebagai hadiah istimewa untuk rekan setimnya, Miliana. Miliana merasa sangat gembira menerima hadiah itu. Namun saat memakainya, tiba-tiba sebuah serangan api melesat ke arahnya. Louis pun langsung berteriak memperingatkannya. Beruntung,
Miliana menyadari bahaya tersebut tepat di detik-detik kritis. Detik terakhir dia berhasil selamat dari maut, dan percayalah kalian pasti penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian harus lihat ini kekuatan mengerikan dari serangan tadi membuat semua orang langsung menoleh ke arah datangnya ledakan. Dari balik pepohonan, senior yang mengawasi mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Seekor Grand Bear kelas petarung lenyap begitu saja terkena kekuatan dahsyat itu, seolah tubuhnya tidak pernah ada. Di saat bersamaan, Louis dan kelompoknya tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekati posisi mereka. Pepohonan raksasa di sekitar mereka mulai berguncang hebat akibat bobot dan aura mengerikan dari makhluk yang mendekat. Sesaat kemudian monster berukuran raksasa muncul dari kegelapan. Mereka adalah para Blaze Kong, kera raksasa yang mengerikan. Makhluk mirip kera yang diselimuti api dan kegilaan murni di dalam tubuh mereka. Ken pun langsung berbisik panik, mengatakan bahwa situasi mereka sangat buruk. Louis segera bertanya monster jenis apa sebenarnya Blaze Kong itu kepada Kane. Kane menjelaskan bahwa monster-monster ini seharusnya tidak boleh berkeliaran di dekat wilayah akademi. Kemunculan satu ekor saja di area ini sudah sangat berbahaya. Jadi melihat satu kawanan muncul bersamaan seperti ini, rasanya benar-benar mustahil dipercaya. Tak lama kemudian, kawanan Blaze Kong itu mulai melahap bangkai Grand Bear yang mati tepat di hadapan mereka. Pemandangan menjijikan itu membuat Miliana hampir muntah, sementara murid-murid lainnya juga berusaha keras menahan rasa mual mereka. Sekarang perhatikan ini, mereka menyadari kelompok murid lain di dalam hutan kemungkinan besar juga berada dalam bahaya maut. Ketakutan mereka terbukti benar karena setiap kelompok murid lainnya juga diserang oleh Blaze Kong yang sangat buas. Tidak ada satupun murid yang siap menghadapi monster tingkat tinggi ini. Kepanikan pun mulai menyebar dengan cepat. Mereka harus segera menemukan guru pengawas. Di sisi lain, para guru sendiri juga sedang kebingungan menghadapi situasi ini. Karena korban luka mulai berjatuhan di mana-mana dan tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tengah kekaucan ini, masih ada satu orang gila yang berani berdiri tepat di hadapan seekor Blaze Kong. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia adalah Neil. Dia tertawa lebar sambil menatap monster itu dan menantangnya bertarung. Alih-alih takut, wajahnya justru dipenuhi kegembiraan saat dia meletakkan buku-buku jarinya dengan penuh semangat menunggu pertempuran dimulai. Di tempat lain, para murid berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu, Louis mulai memikirkan situasi gila ini dengan hati-hati. Dia sadar jika monster yang seharusnya tidak ada di sini tiba-tiba muncul, maka pasti ada sesuatu yang jauh berbahaya. Kalian pasti tahu apa yang terjadi berikutnya. Senior yang bersembunyi di atas pohon tiba-tiba menyadari posisinya telah ketahuan. Panik. Dia langsung menyelimuti tubuhnya dengan pelindung tanah, tetapi rasa takut tetap menguasai seluruh pikiran dan tubuhnya. Sebelum dia sempat bergerak, Blaze Kong tersebut langsung menghantamnya dengan satu pukulan luar biasa dahsyat hingga tubuhnya hancur. Tepat saat monster itu bersiap menginjaknya sampai mati, Louis tiba-tiba datang entah dari mana untuk menyelamatkan senior itu. Dia langsung menendang wajah Blaze Kong itu, hingga makhluk raksasa tersebut terpental ke belakang dengan sangat keras. Tanpa membuang waktu lagi, Louis memerintahkan Cara dan Miliana untuk membawa senior yang terluka itu pergi menyelamatkan diri secepat mungkin. Mereka langsung mematuhi perintahnya. Sambil berlari mundur, mereka memohon agar Louis ikut kabur bersama, namun dia menolaknya. Louis menyuruh mereka tidak perlu khawatir karena dia akan segera menyusul mereka. Blaze Kong yang diserang tadi kini semakin murka. Kemarahan menguasai monster itu saat dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan bola api raksasa ke arah mereka. Louis segera memperingatkan semua orang untuk mencari tempat berlindung dan menghindari serangan mematikan yang sedang menuju ke arah mereka. Panasnya api sangat luar biasa hingga Miliana dan Cara nyaris tidak selamat dari ledakan itu. Faye segera menyadari sesuatu, bahwa Blaze Kong ini memang berniat membunuh mereka, bukan sekadar menyerang biasa. Kane tahu mereka tidak punya pilihan lain. Selain bertarung bersama jika ingin tetap hidup, menggunakan sihir angin untuk mempercepat gerakannya, Kane langsung melesat maju. Dengan kecepatan luar biasa, dia menebas monster itu menggunakan belatinya.
Meskipun serangan tersebut hanya berhasil melukainya sedikit saja, serangan itu tetap memberikan dampak. Di saat bersamaan, Fei menerjang maju dengan tombaknya dan berhasil melukai lengan monster tersebut. Sebelum dia menyerang lagi dan memaksa monster itu berlutut ke tanah, Kanem melihat kekuatan serangannya dengan penuh kekaguman. Fei tidak membuang waktu dan langsung mengaktifkan teknik tombak sucinya untuk melancarkan serangan pemungkas berikutnya. Dia merilis jurus Crescent Fall, menciptakan pusaran angin dahsyat yang mengarah tepat ke jantung Blaze Kong tersebut. Untuk sesaat serangan itu tampak berhasil. Namun makhluk itu tiba-tiba membuka matanya kembali, membuat Fei terkejut setengah mati. Karena menyadari monster itu menggunakan sihir kristal untuk memperkuat dirinya. Tanpa ragu, Fei kembali menyerang menggunakan tombak sucinya. Dia menusuk menembus tubuh monster itu, memicu ledakan energi yang sangat dahsyat di sekeliling area pertempuran mereka. Berdiri di atas tubuh monster yang tumbang, dia merasa bangga karena akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, perasaan itu langsung sirna saat Ken berteriak agar tidak lengah. Percayalah, kalian akan terkejut melihat monster itu masih berdiri tegak di sana. Kalian harus lihat ini. Tepat di atasnya, monster itu membuka mulut dan kembali memuntahkan semburan api dahsyat ke arah Fei. Di detik terakhir, Louis melompat ke depan untuk melindungi mereka berdua menggunakan perisai es. Sesaat kemudian, dia menciptakan tombak-tombak es raksasa yang mendadak muncul dari dalam tanah dan membekukan Blaze Kong tersebut. Akhirnya, kelompok ini bisa bernapas lega untuk sesaat. Fei berterima kasih pada Louis, meski dia masih heran bagaimana Blaze Kong itu bisa bertahan, bahkan setelah jantungnya ditembus. Tapi Louis tidak peduli karena fokusnya terkunci sepenuhnya pada monster mengerikan tersebut. Dia menyadari bahwa makhluk itu bersiap melepaskan semburan api mematikan lagi. Tanpa ragu, dia langsung menarik Fei tepat saat Blaze Kong menghancurkan kurungan es raksasa itu. Yang mengejutkan, semua luka akibat serangan Kain dan Fei sebelumnya mendadak pulih kembali dalam sekejap. Mereka semua terperangah karena biasanya Blaze Kong hanya dikenal sebagai monster agresif. Siap-siap, bagian ini bikin merinding. Kemampuan regenerasi monster ini sangat gila dan tidak masuk akal. Saat melihatnya pulih, Louis teringat pada Neil. Monster ini juga menjadi jauh lebih kuat saat terluka. Di sudut hutan lain, sang guru sedang kewalahan bertarung melawan beberapa Blaze Kong sekaligus. Kemarahannya memuncak karena sesering apapun dia menyerang, monster-monster itu tetap terus beregenerasi dan bertambah kuat. Sang guru sadar ada yang sangat tidak beres dengan mereka. Jika terus begini, semua murid yang tersebar di dalam hutan pasti akan habis dibantai. Kembali ke pertempuran. Situasi makin gawat karena puluhan Blaze Kong mulai mengepung kelompok Louis. Di sisi lain, Miliana dan Cara berjuang mati-matian bertahan sebelum akhirnya mereka mulai terluka. Sementara itu, si senior yang terluka akhirnya sadar. Alih-alih panik, dia justru tersenyum. Senyum licik mengembang di wajahnya karena baginya, semua kekacauan ini berjalan sesuai rencana besarnya. Misinya sudah selesai, dan kini dia hanya perlu membiarkan monster-monster cacat ini menghabisi Louis dan yang lainnya. Kalian juga terkejut kan? Ya, seluruh tragedi ini memang sudah dirancang oleh si senior jahat sejak awal. Sementara itu kawanan Blaze Kong di depan Louis justru terlihat semakin menggila. Cain terperangah melihat monster-monster tersebut menggunakan teknik pelindung sihir layaknya petarung terlatih. Mereka terus menyerang bertubi-tubi, memaksa Louis bertahan sekuat tenaga di tengah kekacauan itu. Tiba-tiba dia menyadari kebenaran pahit bahwa kawanan kera itu hanya mengincar dirinya saja. Salah satu monster menciptakan bola api raksasa seukuran matahari kecil, lalu mengarahkannya langsung ke arah Louis. Blaze Kong lainnya juga melakukan hal serupa. Fei dan Kain segera berlari mendekat demi melindunginya dari gempuran tersebut. Detik berikutnya, ledakan dahsyat yang luar biasa mengguncang area itu bagaikan bom nuklir di tengah hutan. Melihat kehancuran dahsyat tersebut dari kejauhan, si senior tersenyum puas karena yakin bahwa misinya kali ini telah sukses total. Tapi, Louis bukanlah orang lemah yang bisa mati semudah itu di medan perang. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya biru terang menembus kobaran api raksasa tersebut. Bahkan para monster terdiam kebingungan.
Sesaat kemudian, pusaran angin kencang tercipta menghalau seluruh sisa api. Faye dan Kain langsung mengenali aura energi biru yang familiar itu. Mereka sadar Louis berhasil selamat dari serangan paling mematikan yang pernah dihadapi siswa baru. Dia tidak hanya sekadar bertahan hidup, melainkan bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Faye terkejut melihat Louis mampu mengendalikan mana seluas ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tekadnya. Padahal, kemampuan tingkat dewa itu harusnya hanya dimiliki oleh para master sihir. Kain pun menyadari bahwa Louis selama ini sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya yang dahsyat. Meski begitu, Louis merasakan sakit luar biasa akibat sirkulasi mana yang dipaksa bergerak cepat. Hal itu membuatnya memiliki kontrol mana setara master, walau tubuhnya harus menanggung rasa sakit ekstrem. Dia tahu betul batas fisiknya akan segera habis, sehingga dia harus segera mengakhiri pertempuran gila ini secepat mungkin. Louis pun langsung mengaktifkan teknik pernapasan rahasia dan memadukannya dengan sihir es andalannya. Tetap bersamaku, karena tsunami air raksasa ini akan segera melibas habis semua musuh di depannya. Kalian harus lihat ini, ombak air langsung melahap para Blitzcong membuat kawanan monster itu panik setengah mati. Seketika, air itu berubah jadi ribuan duri es tajam. Louis maju selangkah dan area yang membeku membuat pergerakannya melesat secepat kilat. Dia langsung menerjang salah satu kera raksasa itu dan menghajarnya sampai terpental jauh ke udara. Tapi tiba-tiba, seekor Blitzcong lain langsung menyerangnya dari belakang. Untungnya, Louis dengan santai menghindar memakai teknik akselerasi aksiom miliknya, lalu membalas serangan dua monster sekaligus. Kecepatannya kini begitu luar biasa sampai kawanan monster kehilangan arah. Sedetik dia ada di samping mereka, detik berikutnya dia menghilang dan menyerang dari sudut lain. Tapi jangan salah, Louis tidak menyerang asal-asalan. Sambil terus bergerak lincah di medan tempur, dia diam-diam menggambar pola 8 trigram raksasa di bawah tanah. Di setiap titik formasi tersebut, berdiri satu Blitzcong yang terjebak. Memakai elemen es, Louis mengunci semua monster itu sekaligus tanpa ampun. Kemudian, dia melompat tinggi ke udara dan menghujani mereka dengan rentetan pukulan telapak tangan, memaksa semua kera terjebak makin dalam ke es. Segel es itu mengunci mereka rapat-rapat hingga mustahil kabur. Setelah formasi itu sempurna, Louis mendarat dengan tenang dan menatap mahakarya yang baru dia ciptakan. Nah, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba retakan menyebar di penjara es raksasa itu. Beberapa detik kemudian, seluruh struktur hancur berkeping-keping. Semua Blitzcong di dalamnya lebur layaknya mainan Lego yang roboh. Melihat ini dari jauh, sang senior yang bersembunyi langsung murka karena dugaannya ternyata tidak salah lagi. Sekali lagi Louis selamat dan menang telak. Sementara itu, Kain dan Faye menatap medan tempur dengan papan terpaku, tidak percaya melihat Louis membantai kawanan monster secepat itu. Begitu pertarungan usai, Louis menyadari sesuatu yang aneh, mana angin dan air kini merespons dirinya jauh lebih alami. Seolah-olah kedua elemen itu kini menjadi jauh lebih mudah dia kendalikan saat dia mendarat ke tanah Cain dan memuji kehebatan teknik es yang tidak pernah dia duga bisa sekuat itu. Namun Faye langsung menyela mereka agar berhenti bertingkah konyol karena mereka harus segera kabur sebelum musuh menyerang lagi. Louis setuju. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk mundur karena para guru akhirnya mulai bertindak. Di tempat lain, sang senior mengamati kedatangan bala bantuan itu dan sadar rencananya sudah gagal. Sambil berpikir keras, dia nekat memukul dadanya sendiri sampai terluka parah agar bisa terlihat seperti korban yang tidak berdaya dalam serangan ini sebelum akhirnya ambruk begitu saja di atas tanah. Tidak lama kemudian, sang kepala sekolah tiba dan memerintahkan para guru untuk fokus menyelamatkan murid. Kalian pasti kaget juga kan? Bahkan kepala sekolah turun tangan langsung ke medan perang yang kacau ini. Beliau langsung mendekati kelompok Louis dan menanyakan keadaan mereka. Cain pun buru-buru menjelaskan bahwa mereka selamat berkat Louis. Faye juga menambahkan kalau Louis mengalahkan beberapa Blitzcong tingkat master seorang diri. Tanpa dia, mereka semua pasti sudah mati. Mendengar pengakuan jujur itu, sang kepala sekolah tampak sangat terkejut karena menumbangkan monster sekuat itu sendirian adalah prestasi yang luar biasa.
Namun Louis merasa ada hal ganjil di balik kejadian ini. Dia langsung menunjukkan bukti kepada kepala sekolah berupa sisa tubuh Blaskong yang membeku. Begitu selesai memeriksa, beliau menyuruh Louis dan teman-temannya segera kembali ke akademi selagi beliau mengurus sisanya. Beberapa waktu kemudian, Louis pergi ke pasar akademi untuk berbelanja. Si penjaga toko memberitahu bahwa dari misi kemarin, dia berhasil mengumpulkan poin dan kredit akademi dalam jumlah sangat besar. Namun, dia merasa heran karena Louis justru menggunakan semua itu hanya untuk membeli ramuan pemulihan mental. Dia pun memperingatkan bahaya efek samping ramuan tersebut bagi tubuh. Tapi Louis menjawab santai, kalau dia sudah tahu. Sebelum mereka lanjut bicara, Kylie mendadak muncul dan meminta waktu untuk mengobrol berdua secara pribadi. Dia membocorkan hasil penyelidikan luar biasa terhadap jasad monster kemarin, di mana tim penyelidik mendeteksi jejak alkimia, obat sihir, dan modifikasi buatan. Temuan mengerikan ini sekaligus membuktikan bahwa kecurigaan Louis memang benar sejak awal. Kejadian ini sengaja direncanakan oleh seseorang. Kylie melanjutkan bahwa kepala sekolah mencurigai adanya musuh dalam selimut. Menurut dugaannya, faksi tertentu mulai tidak sabar karena ketiadaan penerus tahta. Ikuti terus petualangan kita untuk melihat kelanjutannya. Kalian tahu kan, perebutan tahta membuat anak-anak dari para pendukung penting harus segera disingkirkan. Langkah politik ini sangat logis karena akademi memiliki pengaruh yang luar biasa besar di Kekaisaran Utara. Siapapun yang menguasai masa depan akademi akan diuntungkan. Namun, Louis sulit mempercayai hal mengerikan ini, bahwa semua kekacauan ini terjadi hanya karena perebutan tahta. Meski begitu, dia tidak bisa mengabaikan fakta penting, bahwa para Blaskong memang sengaja mengincar dirinya saat pertempuran. Kylie berjanji akan terus menyelidiki kasus ini. Kylie akan membantu sebisanya dan mengingatkan Louis untuk terus berlatih karena kepala sekolah sangat berharap padanya. Setelah Kylie pergi, Louis menatap ramuan di tangannya dengan sunyi, menyadari dia harus menjadi jauh lebih kuat. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung menenggak seluruh ramuan itu dalam sekali minum untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berbisik pelan bahwa jalan berbahaya inilah yang memang selalu dia inginkan sejak awal perjalanannya dimulai. Setelah itu, dia mulai mencemaskan teman-temannya yang kini ikut terancam. Sementara di tempat lain, sang senior yang memimpin penyerangan langsung melapor kepada ayahnya tentang monster hasil modifikasi yang mereka gunakan. Eksperimen tersebut terbukti sukses meningkatkan kemampuan tempur monster dalam area yang ditentukan. Namun hasil ini belum sempurna karena beberapa jasad monster masih berhasil diamankan oleh pihak akademi. Jika kepala sekolah berhasil membongkar rahasia ini, rencana besar mereka bisa berada dalam bahaya besar. Meski begitu, dalang di balik semua ini tetap tenang dan menjelaskan bahwa subjek eksperimen tersebut berasal dari Kekaisaran Buton. Jadi, sekalipun kepala sekolah curiga, tidak ada bukti kuat yang tersisa. Pria itu kemudian menatap foto Louis dengan tajam, penasaran tentang siapa sebenarnya jati diri anak tersebut. Sang senior mengaku sudah mencurigai Louis sejak lama karena memiliki aura mengerikan yang sangat tidak biasa. Aura itu terlalu mencolok dan dia yakin kepala sekolah sengaja membantu menyembunyikan identitas asli anak tersebut. Apapun kebenarannya, mereka sepakat bahwa Louis kini telah menjadi batu sandungan yang sangat berbahaya bagi rencana mereka. Pria licik itu membakar foto Louis lalu memerintahkan anaknya untuk segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sang senior menyebut Louis sebagai anak terkutuk pembawa kehancuran yang berpotensi merusak senjata rahasia mereka. Mendengar itu, sang penjahat langsung menyuruh anaknya mengirim semua informasi ke tingkat atas asosiasi Arkanis. Mereka yakin pihak asosiasi akan dengan senang hati memanfaatkan rumor miring tentang si anak terkutuk tersebut. Sebab mereka pasti akan memanfaatkan rumor anak terkutuk ini. Nah, kalian bayangkan apa yang terjadi jika mereka tahu bahwa anak seperti itu ada di dalam akademi? Mereka pasti akan langsung meluncurkan penyelidikan sendiri. Bagi sang dalang konspirasi, musuh dari musuhnya adalah sekutu terbaik. Dan sosok misterius ini ternyata adalah Pangeran Vaughn, sang pemimpin faksi bangsawan sekaligus ayah Brian.
Tidak lama kemudian, Louis pergi menuju area latihan untuk melanjutkan meditasi rutinnya. Meskipun menutup matanya rapat-rapat, dia tetap bisa merasakan pergerakan di sekitarnya dengan sangat jelas. Tiba-tiba, Kain menyerang dari belakang untuk mengincar titik lengahnya. Namun Louis dengan sigap mendeteksi gerakan tersebut lalu menepisnya tanpa kesulitan berarti. Bukan hanya bertahan dengan sempurna, dia bahkan sanggup membalas setiap serangan beruntun dari Kain dengan sengit. Di tengah sengitnya pertarungan mereka, tiba-tiba sebuah gelombang energi besar lain melesat sangat cepat ke arah Louis. Serangan dahsyat itu datang dari Faye yang memang terkenal tidak pernah menahan kekuatannya bahkan saat latihan biasa. Gadis itu bertarung dengan sangat agresif. Namun sama seperti sebelumnya, Louis tetap tenang menghadapi serangan tersebut. Perisai es langsung tercipta tepat di depan tubuhnya untuk menahan hantaman tombak yang mengarah padanya. Kalian juga pasti berpikir hal yang sama, kan? Teman-temannya yakin mereka akhirnya sukses menyudutkan Louis. Mereka mengira Louis telah melewatkan sesuatu kali ini. Namun Miliana segera menyadari situasi yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Louis sudah membaca seluruh taktik jebakan mereka sejak awal. Sesaat kemudian, Louis berjalan santai keluar dari kepulan debu tebal. Lalu mulai memuji perkembangan rekan-rekannya. Alih-alih mengkritik serangan dadakan tersebut, dia memuji Kain yang pergerakannya kini jauh lebih cepat dan tajam dalam menguasai taktik serang dan lari. Dia juga mengagumi Faye karena berhasil menyempurnakan teknik tombaknya dengan mengadaptasi gaya bertarung tanpa senjata. Dan yang terpenting, dia memuji kecerdikan Miliana yang menyembunyikan pusaka Carrara di dalam lumpur sebagai jebakan. Louis mengaku sangat bahagia melihat perkembangan luar biasa dari semua temannya yang tumbuh semakin kuat dan cepat. Dia bahkan mengaku jika tidak mendeteksi keanehan itu lewat insting tajamnya, dia mungkin sudah kalah. Menarik banget kan perkembangan mereka. Yuk kita lihat gimana serangan kompak mereka hampir aja bikin Louis kewalahan dalam sekejap. Tapi Kain masih kelihatan kesal walau dipuji karena menurut dia kerja sama mereka, semua pun masih belum cukup untuk benar-benar menyentuh Louis. Dia menegaskan kalau Louis lolos tanpa luka sedikit pun membuktikan kalau mereka masih tertinggal jauh di belakangnya. Sementara itu Faye malah makin kagum dengan kemampuan unik Louis mendeteksi gerakan di sekitarnya lewat indera dingin. Dia mengaku belum pernah mendengar teknik seunik ini sebelumnya. Louis menjelaskan kalau teknik ini mengandalkan aliran pikiran dan mana secara bersamaan, dan dia mengaku masih terus meneliti serta menyempurnakannya sendiri. Tapi dia berjanji, begitu dia sendiri benar-benar paham prinsip dasarnya, dia bakal mengajari Faye cara memakainya di sesi latihan berikutnya nanti. Saat mereka asik mengobrol, Miliana memberikan ramuan pemulihan ke Louis, tapi tiba-tiba Faye malah mencoba menyerang dengan pukulan mendadak. Perhatikan baik-baik, serangannya meleset lagi. Miliana yang melihat ini langsung berkomentar, kalau kadang Louis terasa sangat tidak normal, mirip seperti seseorang yang bukan berasal dari dunia ini. Louis langsung tersedak ramuannya karena syok berat. Wajahnya panik saat dia buru-buru bertanya, kenapa dia bicara begitu sambil mengusap sisa ramuan di mulutnya. Miliana menjelaskan karena Louis sangat terbuka, membagikan ilmu dan tekniknya kepada orang lain. Padahal di dunia ini, mayoritas orang menyembunyikan rahasia itu rapat-rapat demi keluarga mereka sendiri ketimbang mengajari orang luar. Makanya dia bercanda kalau Louis mungkin belajar semua nilai kehidupan ini dari kehidupannya yang dulu. Mendengar itu, Louis langsung menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tertawa kecil dan beralasan kalau itu karena dia cuma rakyat jelata yang dididik secara berbeda dari para bangsawan. Terlebih lagi mereka semua memang selalu saling mengajari hal baru selama ini. Jadi bakal hebat banget kalau mereka bisa terus tumbuh kuat bersama sebagai satu tim. Akhirnya Faye mengajak semuanya untuk segera pulang karena mereka masih harus mengikuti kelas bela diri keesokan harinya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Kain dan Louis agar tidak keluyuran bikin masalah. Kain langsung meledeknya sebagai balasan. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulang bersama sambil terus bercanda. Tapi Louis tetap tinggal sendirian di area latihan. Dia memeriksa tasnya dan sadar kalau dia hampir kehabisan seluruh ramuan pemulihan lagi. Yang artinya dia harus segera menukarnya dengan yang baru. Saat dia bersiap meminumnya,
Kylie mendadak muncul dan menghentikannya. Kalian pasti tahu kan, kemarin dia baru saja minum ramuan itu. Kylie mengingatkan Louis kalau dia sudah pernah memperingatkannya agar tidak terlalu sering menenggak cairan itu, karena bisa merusak otaknya secara permanen. Ucapan Kylie membuat Louis merenungkan beban berat di pundaknya. Dia teringat kembali janjinya pada sang ibu untuk menjadi seorang Grandmaster suatu hari nanti, agar bisa mengambil alih seluruh kepemilikan panti asuhan dari pihak asosiasi dan memakai kekuatan itu demi melindungi orang terdekatnya. Apalagi sekarang dia tahu kalau musuh-musuh kuat mulai mengincarnya secara langsung, membuatnya makin yakin bahwa dia harus menjadi jauh lebih kuat bagaimanapun caranya. Dia meyakinkan Kylie kalau dia selalu berhati-hati dan semua bakal baik-baik saja. Baginya, ramuan ini sangat membantu untuk melipat gandakan seluruh porsi latihan yang bisa dia tahan. Dia tidak punya kemewahan waktu untuk bersantai seperti orang lain. Kylie menatapnya dengan sangat serius dan bertanya apakah dia benar-benar yakin dengan pilihannya. Begitu stamina Louis pulih berkat ramuan tadi, Kylie mendadak menegang di dalam zirahnya karena merasakan aura luar biasa kuat meluap di sekitar pemuda itu. Louis bingung dengan reaksinya dan bertanya apa dia melakukan kesalahan aneh sebelumnya. Karena entah kenapa aliran mana di tubuhnya mendadak terasa jauh lebih lancar dari biasanya. Kylie kesulitan menjawab karena dia sendiri tidak paham apa yang sedang terjadi. Tepat saat dia ingin bicara, dia melihat tumpukan botol ramuan kosong berserakan di sana. Sontak saja rasa kesal langsung muncul di wajahnya begitu sadar Louis meminum semuanya sendirian. Wajah Louis langsung memerah karena malu. Sementara Kylie mengomel sambil menjelaskan kalau dia sudah memeriksa semua riwayat penukaran barang miliknya. Dan mendapati kalau ini sudah ke-8 kalinya bulan ini. Artinya dia meminum minimal 2 botol setiap hari. Louis membela diri kalau dia ingin cepat menjadi Grandmaster, maka ini adalah jalan satu-satunya. Apalagi fisiknya sejauh ini baik-baik saja tanpa efek samping. Namun Kylie langsung membantah keras hal itu. Percayalah, menjadi Grandmaster tidak semudah itu dan perjalanan mereka berdua masih sangat panjang. Mari kita simak kisah perjuangan Louis yang sebenarnya butuh latihan dasar daripada obat pemicu kekuatan, melampaui batas dirinya sendiri. Dia memperingatkan bahwa meski belum terasa, ramuan itu lambat laun bisa merusak organ dalamnya hingga hancur total. Tanpa membuang waktu, Kylie langsung menggenggam tangannya dengan erat dan menegaskan bahwa mereka harus segera memeriksa aura serta kondisi ramuan sihirnya untuk memastikan apakah ada kerusakan yang mulai terjadi di dalam tubuhnya. Akhirnya, Kylie membawa Louis untuk memeriksa darahnya, dan Louis membiarkan darahnya dimasukkan ke dalam ramuan uji khusus sementara. Sang kepala sekolah mengawasinya secara langsung. Setelah meneliti hasilnya dengan sangat cermat, sang kepala sekolah menyadari ada keanehan besar di sana. Sama sekali tidak ada tanda kerusakan otak akibat efek samping ramuan pemulihan mental pada Louis. Malahan, yang terjadi justru sebaliknya. Aktivitas otaknya tampak jauh lebih aktif dan terstimulasi dibanding sebelumnya. Kylie pun langsung melayangkan protes keras karena dia merasa belakangan ini sikap Louis benar-benar sangat tidak normal. Dia menjelaskan bahwa Louis sering melamun mendadak, bahkan beberapa saat lalu pancaran energi dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya layaknya monster mengerikan. Dia juga menambahkan bahwa Louis sempat memancarkan hawa membunuh yang luar biasa, mencekam hingga membuat kita merinding ketakutan. Sang kepala sekolah pun setuju kekhawatiran Kylie sangat beralasan, tetapi melihat kekuatan sihir Louis yang justru melonjak drastis bukannya melemah, dia menduga ini adalah sebuah fenomena pencerahan luar biasa yang hanya bisa dialami oleh orang jenius sepertinya. Namun di saat bersamaan, sebuah pemikiran lain terlintas di kepalanya tentang hubungan masalah ini dengan takdir si anak terkutuk. Hal itu tentu saja langsung memicu rasa penasaran sang kepala sekolah menjadi jauh lebih besar, hingga dia meminta Louis menceritakan pengalamannya secara detail. Seiring berjalannya obrolan, sang kepala sekolah mulai membahas hakikat pencerahan dan asal-usul energi magis, serta bagaimana sihir dikendalikan penuh oleh sang dewi
sekaligus mempertanyakan apakah manusia dan monster memang ditakdirkan untuk menguasai kekuatan sedahsyat itu sejak awal. Setelah merenungkan semuanya, sang kepala sekolah akhirnya menyimpulkan bahwa dunia ini memang dipenuhi oleh banyak sekali misteri aneh yang belum terpecahkan. Oleh sebab itu, dia merasa kasus ini sebaiknya dianggap sebagai fenomena misterius biasa untuk sementara waktu tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan akhir. Namun, Kylie masih berusaha mendesak bahwa ada kejanggalan dalam tubuh Louis Swiss. Tetapi sang kepala sekolah tetap bersikap tegas dan beranjak pergi. Tapi tunggu dulu, baru beberapa langkah, dia mendadak berbalik dan menjelaskan kepada Kylie bahwa penelitian tentang alkimia dan pembuatan ramuan sihir memang belum sempurna, sehingga belum ada satupun orang yang paham betul efek nyatanya pada tubuh manusia. Apalagi jika ditambah dengan kondisi tidak biasa milik Louis, segalanya pasti akan menjadi semakin membingungkan. Kylie pun membalas bahwa kemungkinan besar Louis menyembunyikan rahasia berharga lainnya. Sementara itu, Louis hanya menyimak perdebatan mereka dalam diam, sembari memikirkan sesuatu di benaknya bahwa alkimia dunia ini hanya menggabungkan bahan-bahan mentah secara langsung, sehingga membuat beberapa kandungan di dalamnya saling bertabrakan. Dia pun yakin jika zat-zat tidak penting itu disingkirkan dari dalam ramuan untuk menciptakan tingkat kemurnian yang tinggi, barulah mereka bisa mendeteksi dengan jelas penyebab efek sampingnya. Keesokan harinya, sang kepala sekolah kembali mengumpulkan Kylie dan Louis untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Di sini, Louis merasa takjub karena kepala sekolah berhasil mengumpulkan begitu banyak bahan dalam sekejap. Kylie pun memandangi deretan botol ramuan tersebut lalu bertanya dengan penuh rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Louis dengan semua pasokan bahan sihir yang tidak lazim ini. Louis hanya menyuruhnya untuk bersabar karena sebentar lagi dia akan segera melihat pembuktiannya secara langsung. Tanpa mengulur waktu, dia langsung mulai bekerja keras menyuling dan bereksperimen dengan seluruh bahan yang ada. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil menciptakan 3 jenis ramuan murni dan mengumumkan keberhasilannya tersebut. Sang kepala sekolah tercengang tidak percaya karena Louis terbukti berhasil memisahkan setiap elemen penting yang terkandung di dalam ramuan aslinya. Detik itu juga, dia yakin bahwa bakat Louis sangat luar biasa. Dengan penuh antusias, sang kepala sekolah langsung menawarinya untuk fokus mempelajari pembuatan ramuan sihir bersamanya. Bayangkan saja dengan kejeniusan tingkat tinggi ini, dia sangat yakin Louis kelak mampu menguasai dunia ramuan. Bahkan, bukan tidak mungkin suatu hari, nanti dia bisa melampaui kehebatan dari Lady Milian yang legendaris itu. Sang kepala sekolah sangat meyakini masa depan cerah itu. Dan dengan sopan, Louis pun menjawab bahwa belajar di bawah, kalian harus tahu, belajar dari kepala sekolah adalah kehormatan besar baginya. Mendengar hal itu, membuat sang kepala sekolah terlihat sangat bangga dan mereka mulai akrab karena sama-sama menyukai ilmu pengetahuan dan riset. Namun Kylie jelas-jelas kesal melihat kedekatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam harinya, Louis terus mempelajari teori sihir sendirian sambil memikirkan secara mendalam tentang hakikat dari ramuan buatannya. Dia menyadari bahwa energi sihir di dalam ramuan tersebut sebenarnya berasal dari bahan-bahannya sendiri. Sebab ramuan dibuat dari tanaman herbal yang butuh tanah serta air untuk tumbuh, dia pun mulai menghubungkan semua ide itu. Baginya, tanah dan air adalah simbol alami dari kehidupan. Tiba-tiba saja, sebuah pemahaman luar biasa menyambarnya bagai petir. Di saat bersamaan, reaksi dahsyat meledak di atas meja di hadapannya. Kylie melotot tidak percaya, karena fenomena aneh seperti ini terjadi sekali lagi. Entah bagaimana, Louis kembali mendapatkan pencerahan spiritual di dalam lubuk hatinya. Seketika, sulur raksasa dan akar mulai merambat liar ke seluruh ruangan. Kepala sekolah menonton dengan sangat takjub saat pohon-pohon raksasa dan hutan mendadak muncul di dalam aula besar tersebut. Baginya, mustahil jika kekuatan asli dari ramuan bisa menciptakan hal gila seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik saat Louis dengan tenang menjelaskan bahwa kekuatan
Kekuatan sejati di balik penciptaan bukanlah sesuatu yang megah atau merusak, melainkan hanya tindakan sederhana dalam memberikan kelembapan pada tanah, menutrisi kehidupan, dan membiarkan tunas baru tumbuh secara alami. Berkat adanya pemahaman itu, Lewis menyatakan bahwa kekuatan ini disebut elemen kayu. Kylie tampak sangat bingung setelah mendengar istilah elemen kayu untuk pertama kalinya. Sebagai tanggapan, Louis hanya mengangkat satu jari dan membuat bunga yang indah mekar di depan matanya. Saat Kylie penasaran dan mendekatinya, bunga itu tiba-tiba melepaskan serbuk sari berbahaya yang siap menyerang. Dia terlambat menghindar hingga serbuk sari itu membuat tangannya memerah. Seketika itu juga, sulur di sekitar ruangan berubah menjadi tanaman mengerikan dan mulai menyerangnya secara langsung. Murka karena serangan mendadak itu, Kylie melepaskan elemen apinya untuk menghancurkan semua sulur. Meskipun pertarungan itu membuatnya luka-luka ringan, sembari menangkis serangan, Kylie menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ternyata Lewis tidak hanya menciptakan tanaman baru lewat sihir, melainkan juga mengendalikan ciptaan itu secara ofensif untuk menyerang. Dan kecepatan perkembangan kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Lewis dengan santai menimpali bahwa sekadar menciptakan tanaman bahkan bukanlah kekuatan asli dari elemen kayu. Baginya, potensi terbesar elemen ini berada di tempat lain, yaitu pemulihan. Kalian pasti tahu kan? Hal ini langsung membuat sang kepala sekolah menyadari sesuatu yang krusial. Jika teori Lewis benar, maka dasar dari ramuan pemulih dan obat penyembuh kemungkinan memang berasal dari kekuatan elemen kayu sejak awal. Lewis setuju dan berkata kemungkinannya sangatlah tinggi. Dia menjelaskan perbedaan mendasar antara tanaman biasa dan ramuan sihir terletak pada ada tidaknya sifat elemen di dalam tumbuhan tersebut. Sang kepala sekolah kini menjadi sangat antusias setelah menyadari bahwa elemen gabungan, ramuan, dan alkimia ternyata saling terhubung satu sama lain. Atas penemuan ini, dia langsung menawarkan bantuan untuk menyediakan semua bahan ramuan yang Lewis butuhkan untuk eksperimen selanjutnya. Lewis mengucapkan terima kasih atas dukungan itu. Namun, sang kepala sekolah hanya tertawa gembira dan memintanya tidak sungkan. Sebab jika Lewis terus membuat penemuan hebat begini, dia sendiri yang akan kerepotan mengurus semua pekerjaan melelahkan nanti. Tapi sebelum obrolan mereka selesai, kepala sekolah memutuskan mengajukan pertanyaan terakhir pada Louis. Dia berujar bahwa di dunia manusia, kekuatan murni hanyalah sebagian kecil dari persamaan. Dan jika seseorang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdirnya sendiri, maka ada kebenaran rumit yang jauh melampaui kekuatan sederhana tersebut. Sang kepala sekolah lantas membawa Lewis masuk ke dalam hutan lebat, tempat di mana Lewis mengaktifkan elemen kayu barunya dan membuat kehidupan tanaman langsung mekar dari tanah di bawah kaki mereka. Sekali lagi, kepala sekolah terkejut heran karena sesering apapun dia melihat keajaiban ini, rasanya tetap tidak biasa melihat tanaman berharga tumbuh begitu cepat tanpa usaha apapun lewat metode sihir ini. Lewis tidak cuma bisa memunculkan tumbuhan dari mana saja, tapi dia juga mampu memproduksi sumber makanan dalam waktu singkat. Namun, Lewis menjelaskan bahwa kemampuan ini menguras energi sihir jauh lebih banyak dari perkiraan awalnya. Semakin berharga tanaman yang diciptakan, maka akan semakin besar pula pasokan energi sihir yang dibutuhkan untuk membuatnya. Dengan batasan itu, ia mengakui ini batas maksimalnya. Dan disinilah kita menanti langkah berikutnya. Kalian harus tahu meski hasilnya begitu, kepala sekolah tetap puas dan merenungkan bahwa segala hal di dunia ini selalu ada harganya. Baginya, perbedaan nyata terletak pada bagaimana harga tersebut dibandingkan. Dan dalam kasus Lewis, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah daripada perkiraan orang lain. Kepala sekolah kemudian menyatakan bahwa tindakan Lewis memurnikan ramuan, mengurangi efek sampingnya, hingga membuat ramuan baru dengan elemen kayu, merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Dia menegaskan kemajuan seperti ini tidak bisa ditiru sembarang orang dan hanya mampu diraih oleh orang dengan kemampuan unik seperti Lewis.
Tidak lama setelah itu, saat mereka berdua keluar dari hutan, terungkap bahwa mereka telah membangun laboratorium rahasia di Akademi Kendria yang terletak di dalam sistem gua bawah tanah. Di tempat rahasia ini, mereka menciptakan berbagai ramuan pemulih khusus, ramuan mana, penguat fisik, hingga ramuan pemulih mental untuk eksperimen mereka. Kepala sekolah kemudian mengambil salah satu ramuan baru tersebut dan memutuskan untuk segera menguji efek sampingnya secara langsung. Dia berkata jika Louis ingin menjadi kuat dengan cepat, bertarung dengan lawan tangguh adalah pilihan terbaik. Karena alasan itu, dia menyarankan untuk langsung menguji ramuan tersebut lewat pertarungan di antara mereka. Ide ini langsung membuat Louis bersemangat karena menganggapnya sebagai sebuah peluang yang sangat sempurna. Tanpa ragu sedikit pun, dia meminta kepala sekolah tidak menahan diri, meminum ramuan itu, lalu bersiap untuk bertarung. Pertarungan sengit langsung pecah di antara mereka. Sementara Kylie menyaksikan semua aksi tersebut dengan ekspresi terkejut. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kylie dalam hati menganggap Louis sebagai monster. Meski dia tidak berniat jahat atau membahayakan, bakat serta kemampuannya yang mengerikan sangat tidak masuk akal bagi orang biasa. Kemudian, Louis kembali ke kamarnya lalu mandi sambil memikirkan pertarungan tadi. Dia sadar sang kepala sekolah tidak menahan diri. Bahkan jika dia tidak membuat ramuan baru itu sebelumnya, dia mungkin sudah terbaring tidak berdaya selama sebulan penuh karena dampak serangan tersebut. Sambil beristirahat, dia pun mulai memikirkan ramuan baru, apalagi yang bisa dia ciptakan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi ketika Louis masuk ke kamar, dia terkejut mendapati Cara sudah ada di sana sedang menatap botol ramuan kosong dengan penuh tanya. Louis langsung merasa gugup melihat kehadirannya. Cara bertanya dengan tenang tentang botol tersebut, lalu Louis buru-buru berbohong bahwa kepala sekolah memberikannya untuk keselamatan diri sebagai bagian dari metode pembuatan ramuan yang disetujui. Namun, Cara sama sekali tidak mempercayai alasan bohong tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, kalian pasti bisa merasakan ketegangannya saat Cara melangkah maju mendekat, membuat Louis panik setengah mati. Padahal sebenarnya Cara langsung mengungkap fakta bahwa Louis lah pembuat ramuan tersebut. Louis langsung membantahnya dan menyebut tuduhan itu tidak berdasar. Namun sekeras apapun usahanya membela diri, sangat jelas terlihat bahwa dia adalah pembohong yang sangat buruk. Akhirnya dia menyerah, mengaku dan bertanya bagaimana Cara bisa tahu. Cara menjelaskan bahwa dia mengamati kepala sekolah dengan jeli dan menyimpulkan semuanya dari perilakunya. Louis menjadi agak gelisah menyadari betapa tajamnya insting Cara, lalu memohon agar dia tidak menceritakannya ke siapapun demi menghindari masalah yang tidak perlu. Tepat saat itu juga, Cara mengeluarkan kertas kontrak dan menunjukkannya. Saat membaca isinya, Louis menyadari bahwa syarat-syarat di dalamnya ternyata sangat menguntungkan dirinya. Perjanjian itu memperbolehkan ramuan diincerkan sebelum dijual agar tidak menarik perhatian. Cara kemudian menaruh ramuan itu ke dalam wadah khusus dan menjelaskan bahwa Louis harus menyerahkan distribusinya kepada perusahaan dagang miliknya agar identitas aslinya tetap aman. Sebagai imbalannya, Louis akan mendapat keuntungan dari kesepakatan ini. Setelah membaca semuanya dengan teliti, Louis sadar bahwa berkat bantuan Cara, dia bisa memperoleh sumber daya sekaligus perlindungan untuk melanjutkan risetnya secara bebas. Dia menyetujui tawaran itu, namun mengajukan 2 syarat penting. Pertama, efek ramuan harus diperlemah sebelum dijual guna mencegah masalah rumit. Kedua, perusahaan dagang tersebut harus memberikan bantuan dana kepada panti asuhan tempat dia tumbuh. Cara langsung menyetujui kedua syarat itu, menulisnya di kontrak lalu menyerahkannya kembali kepada Louis. Mereka berdua menandatanganinya, meresmikan kesepakatan serta kerja sama baru mereka. Sebelum pergi, Louis menyebutkan bahwa dia akan menyiapkan lebih banyak ramuan besok hari dan pamit untuk istirahat. Cara menatap kepergiannya sebelum kembali ke kamarnya. Namun setelah mereka berdua berpisah, 2 burung merpati pembunuh tiba-tiba menyusup ke area asrama dan mencoba mendekati Cara dari belakang. Meski mereka menyelinap,
cara langsung bereaksi untuk bertahan. Kita lihat kelanjutannya nanti. Kalian harus tahu penyusup ini sangat frustrasi karena meski sukses menyelinap tanpa terdeteksi, dia tetap saja gagal mendaratkan serangan. Rekannya pun langsung meminta maaf atas penyusupan itu dan menjelaskan kalau mereka hanya ingin menyampaikan informasi mendesak sebelum akhirnya pergi lagi. Di momen ini terungkap bahwa cara sebenarnya adalah gadis yang menyamar demi bisa masuk ke akademi. Dia lalu menyerahkan kontrak itu kepada kedua muridnya yang langsung merasa kebingungan karena tidak paham mengapa kesepakatan sebesar itu dibuat khusus untuk Louis saja. Salah satu dari mereka berkomentar, jika rencana ini berhasil, perusahaan dagang mereka bisa bangkit menjadi salah satu yang paling berpengaruh di wilayah timur. Murid yang satunya juga merasa sangat kagum, tapi heran bagaimana bocah semuda Louis bisa memikirkan kesepakatan hebat seperti itu. Di sini kita bisa melihat cara diam-diam mengakui kalau Louis punya potensi yang luar biasa. Kedua muridnya lalu bertanya apa yang terjadi jika Louis berkhianat atau malah mendukung pewaris tahta lainnya. Cara menjelaskan bahwa justru karena itulah dia memiliki satu permintaan khusus untuk mengamankan kendali atas panti asuhan. Sebab dia percaya kalau Lewis adalah orang baik yang sangat layak untuk mendapatkan perlindungan. Setelah memberi perintah, kedua muridnya berubah menjadi burung merpati dan terbang pergi. Cara pun menatap bulan, sambil memikirkan ujian tengah semester yang makin dekat. Dia sadar rencana mereka harus segera dipercepat. Dan jujur saja, kalian pasti penasaran, apakah Louis akan segera mengungkap identitas aslinya kepada sang pewaris tahta.